Kores nggak bisa narasi guys, dia cuma bisa ngebacot. Bang Kores. Cek masuk. Angkat deh. Aku diancam dong. Sama siapa? Wih, Ada akun yang ngancam katanya begini. Hati-hati kau Dio. Kau masuk dalam jebakan Batman siapa? oi noise. Boy. Gimana noise-nya gua? Gitu. Belum ngapa-ngapain ya kan? Gimana noise-nya? Noise. Noise-nya gimana? Gitu. Kalau gua ngomong ketutup nggak? Iya kayak suara hujan enggak kalau ngomong enggak, tapi kayak suara hujan. Oke. Bentar. Barusan saya telepon Pak Ketua, nanti bentar lagi beliau ke sini. Karena dia terlanjur ada di ruang di roomnya siapa tadi? Kian Santang. Jadi harus ada yang diselesaikan dulu. Nggak baik kalau tiba-tiba langsung pergi. nggak terasa ya udah 2025. Udah tua coy. Ya sudah. Sambil nunggu yang lain, kita tanya-tanya dulu sama Kores. Kores, apa pencapaian kamu selama 2024? Pencapaian saya nambah playlist lagu, sepatu nambah 2, kemudian HP masih sama-sama aja, mic diganti dari knalpot Supra jadi knalpot Mega Pro, lalu asam lambung upgrade, terus ternyata anak-anak yang lahir 2000 sama 2010 itu sekarang udah pada kerja kantoran. Gua kira masih pada SMP SMA mereka. Dan 2025 saya sedang berada di titik umur yang aneh. Karena jika melihat ibu dan anak perempuannya cantik, ibunya juga layak menjadi istri begitu. Ini umur yang aneh. Lu nggak tambahin Res, akhirnya lu nggak pengangguran lagi, jadi Kores resmi punya pekerjaan di 2025. 2024. Enggak, gue tetap pengangguran, anti kerja kantoran. Udah kerja dong itu. Iya, jadi 2024 juga alhamdulillah jualan amunisinya lancar Ikhwan. Jadi semua amunisi Kores sekarang dikomersilkan supaya bisa dapat amunisi baru. Sampai nanti amunisinya habis, udah. Sama pencapaiannya, dia berhasil menjinakkan Afifah. Ya semua terkendali di akhir tahun 2024. 2025 saatnya kita launching lebih jauh lagi dalam mengviralkan para penghujat Islam ini. 2025 panjang lah tapi alhamdulillah diawali dengan masa-masa yang cerah gitu. Kalau lu Jul, pencapaian terbesar lu 2024? Pencapaian saya terbesar 2024 kemarin saya bisa beol sehari 3 kali. Ya, terus apa ini? Kok ketawa dia? Terus saya berhasil makan all you can eat tembus 2 kilo. Ya, tembus 2 kilo sekali makan. Nah, itu pencapaian terbesar. Selebihnya masalah. Nggak jelas emang dia. Itu kan pencapaian. Sama pencapaian saya, laptop saya akhirnya ganti juga. Setelah 2 tahun itu saya nggak mau ganti-ganti. Padahal laptopnya sudah parah sekali. Ya saya paksain.
Dan terakhir akhirnya saya ganti juga karena motherboardnya sudah kena. Ya, akhirnya setelah sekian lama. Bilang kayak pencapaiannya sampai ke Gua Hiro gitu, alah. Loh, itu bukan pencapaian dong, itu jalan-jalan. Ya, kalau jalan-jalan ya cuma satu sih jalan-jalannya, selebihnya cuman apa ya, mutar-mutar. Dan target di 2025 kita adalah kita akan mengembangbiakkan, ya, kita akan mengembangbiakkan beberapa hologram. Jadi supaya tambah rame dan tambah banyak warna. Amin. Ya sudah, terima kasih banyak Jul. Tolong di mute dan sampai saya minta buka baru dibuka karena kan lu berisik banget. Oke, gantian Bang Dio nih. Bang Dio ini, Masya Allah, Julius ganti. Bang Jibril naik dong, gantiin aku. Bang Dio, Ya. kesan paling mengesankan di akhir tahun 2024 apa? Pesan yang paling mengesankan, Masuk grup API pusat. hai, guys, itu belakang lagi. Ya kan? Ya, ini para penghujat jadi pada ini kan. Oh ternyata dia ini beginian begitu. Ya kalau kesanku paling mengharukan di 2024 itu ada akhirnya bisa ikut berpartisipasi untuk berbagi atau membahagiakan para mu'allaf ya, walaupun lewat jalur yayasan masing-masing. Ada 3 yayasan yang kita itu termasuk API dan beberapa yayasan yang menaungi kawan-kawan mu'allaf kita. Itu yang menurut saya pribadi sih luar biasa, karena sebelumnya kita di anak yatim, penghafal Quran, kemudian janda-janda yang membutuhkan, kemudian orang-orang du'afa wal masakin. Yang belum itu mu'allaf. Itu yang itulah kemarin alhamdulillah pas detik-detik terakhir bisa apa namanya ikutlah, walaupun saya hanya sebatas Guru besar, salah satu guru besar, Masya Allah. ya, sebatas wasilah saja, walaupun bukan harta saya, tapi mudah-mudahan ikut kena rembesan pahalanya insyaallah. Insya Allah, amin. Kita sama-sama Satu tutup lagi, akhir tahun. boleh ini nggak sih, satu lagi. Oh banyak boleh, sila banyak boleh. 2024 alhamdulillah bisa umroh 3 kali, 2 kali di Februari, 1 kali di Maret, alhamdulillah. Luar biasa. Semoga nular ke teman-teman semua yang di bawah dan kita semua yang di sini. Ya Allah. Bisa umroh berkali-kali dalam setahun dan Amin. nanti. Boleh ini nggak sih? Berangan-angan gak sih? Berangan-angan, bercita-cita Boleh kan? dong. Mumpung kita Bercita-cita. belum kumpul Ya, semua, bercita-cita. boleh. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, kawan-kawan API jaya dan sukses selalu, dan cita-cita yang paling saya semoga dikabulkan, kawan-kawan APII pusat ini atau Apologet Islam Indonesia punya kantor fisik yang layak, profesional di ibu kota Jakarta. Amin, amin, amin. Ya sebelum pindah ibu kotanya kan, mumpung masih ibu kota Jakarta. Ya, paling tidak merasakan ya Ya, kantor ya, pusat API di Jakarta gitu, di ibu kota gitu. betul sekali. Setidaknya sekali. Gitu aja sih. Oke. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Bapak Ibu semua. Akhirnya datang juga kayak acara TV. Iya, karena saya sudah terlalu lama bicara. Mungkin yang di bawah agak kesel juga kan. Sekarang giliran Ustadz Alif. Buka itu? dong. Silakan Jul, sampaikan ke Ustadz Alif. Ini kan agenda kamu. Oh iya, enggak. Ini kan karena awal tahun ya, pas awal tahun. Jadi saya rasa ya bagusnya kita mulai dengan menyampaikan ya apa saja yang terjadi di 2024. Terus sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton ya, para simpatisan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia yang bertanya. Misalnya contohnya, kenapa ada fitnah kepada API? Apa benar API begini, begitu gitu. Jadi mending kita mulai dengan menjawab apa yang terjadi di 2024, sekaligus kita membahas 2025 ini kira-kira apa yang akan dilakukan
rencana apa yang akan dikerjakan oleh API supaya ya masyarakat yang menilai lah, masyarakat yang istilahnya membantu memantau kita. Oke, turut menanggapi izin Gurunda ya dan semuanya. Alhamdulillah Yayasan Apologet Islam Indonesia di bulan September kemarin genap 1 tahun, ini menuju ke tahun kedua, dan insya Allah nanti milad kedua akan diadakan di Makassar. Semoga bisa terlaksana, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dalam perjalanan ini selama 1,5 tahun ini, alhamdulillah sudah banyak hal-hal yang dilakukan oleh Yayasan API ini, dan juga sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, walau misal ada menurut pandangan saudara kita itu bahwa belum sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan sebagainya. Contoh kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia kan berkaitan juga dengan visi misinya dan maksud yayasan ini didirikan, kan kepedulian kita ya, kegiatan dakwah dan sebagainya. Berkaitan dengan kegiatan dakwah sudah kita jalankan, dalam materinya adalah benteng akidah ya, dakwah dalam lintas agama ini membentengi akidah saudara-saudara kita yang mengalami ancaman akidah. Sudah banyak yang kita bantu dan kita tolong, dan alhamdulillah terselamatkan. Ya, banyak contohnya ya, selama sejarah tahun 2024 kemarin, baik yang kegiatan langsung membantu saudara kita yang mengalami intimidasi dan sebagainya. Bahkan ada juga kita koordinasi, ada seorang anak dari salah satu apa istilahnya, petinggi agama tertentu gitu ya, pengajarnya gitu. Dia menjadi mu'alaf, sudah dibantu, kita kolaborasi dengan yayasan lain. Itu yang berkaitan dengan membantu saudara kita, yang berkaitan dengan bencana alam dan sebagainya, musibah yang terjadi. Alhamdulillah juga Yayasan Apologet Islam Indonesia turut aktif membantu meringankan beban mereka, mulai dari dulu musibah di Luwu, musibah di Sumbar, musibah di Sumut, musibah di banyak beberapa tempat yang terjadi ya. Waktu itu sudah banyak dan kita salurkan, dan juga pernah kita yang dana salurkan terbesar adalah Yayasan Apologet Islam Indonesia itu peduli terhadap Palestina ya, dimana waktu itu kita sampai terkumpul dana di angka 300 sekian juta gitu, dan itu kita salurkan kepada yayasan memang yang konsentrasi di sana gitu. Itu selama perjalanan kita API ya. Berikut juga dengan kegiatan-kegiatan dari dakwah lintas agama ini, ternyata ada sesuatu yang bisa katakan di luar dugaan ya, yaitu banyaknya orang yang tersentuh hatinya menerima kebenaran, menerima pemaparan yang disampaikan oleh guru-guru kami, terutama Bang Zuma gitu. Sehingga begitu banyaknya saudara atau saudari kita yang dilembutkan hatinya, mereka mengambil keputusan untuk menjadi mu'alaf. Nah ini selama waktu 1 tahun saja kita berdiri ya, waktu 1 tahun yang sertifikat sudah dikeluarkan itu sekitar 64, 60 berapa gitu, saya pastinya lupa, yang sudah dimu'alafkan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia gitu, yang secara resmi atas nama yayasan yang dikeluarkan sertifikatnya gitu. Dan ini berjalan sudah berapa bulan ke depan, ini sudah banyak lagi gitu. Belum kita hitung total lagi berapa banyak. Nah, dari pengalaman kita 1 tahun lebih ini berjalan, banyaknya saudara kita yang mu'alaf, banyaknya saudara kita yang kembali kepada Islam, kepada jalan yang benar, mengikuti ajaran para nabi dan sebagainya. Maka di sini ada tanggung jawab kita yang besar. Tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan oleh yayasan ini. Makanya kita fokuskan di tahun 2025 ini, insya Allah nanti kita juga akan koordinasi dengan beberapa wilayah. Kita akan rapatkan programnya, dikhususkan bahwa kita harus memperhatikan keadaan saudara-saudari kita yang menjadi mu'alaf gitu ya. Kita bukan hanya mensyahadatkan saja, setelah syahadat baru dilepaskan begitu saja. Kita tidak perhatikan sejauh mana perkembangan pelajaran dia tentang Islam, sejauh mana kekuatan pelajaran tentang tauhidnya, tentang fikihnya dan seterusnya.
di tahun 2005 ini, mohon dukungannya juga dari para ikhwan fillah semua. Insya Allah kita harus fokuskan ke sana karena sudah semakin banyak orang yang bersyahadat dan mereka ada di beberapa daerah, maka kita harus monitoring mereka, harus fokus mendampingi mereka bahwa mereka benar-benar menjadi seorang muslim atau muslimah yang sejati, mereka benar-benar menjalankan agamanya, mereka benar-benar menjalankan ibadah gitu kan. Jangan sampai hanya sekedar syahadat, tapi mereka masih melakukan kebiasaan keyakinan yang lama gitu. Jangan sampai, jadi kita harus fokuskan karena sudah semakin banyaknya orang bersahadat, maka di 2025 ini kita akan koordinasi dengan beberapa wilayah. Kita harus benar-benar banyak membimbing saudara kita secara langsung, saudara-saudari kita yang menjadi mu'alaf. Oleh karena itu, selain kantor pusat API ini di Makassar, di Bolangi, kemarin kita sudah sempat berkunjung lagi ke sana di tempat Gurunda yang beliau siapkan, tempatnya di samping masjid, di depan tempat wisata Bolangi itu, Hobbit. Kita juga akan membuat kantor perwakilan API ini yang fokus pada pembinaan mu'alaf atau istilahnya mu'alaf center API ini di seputaran Jabodetabek atau di Jakarta gitu ya. Ini menjadi target kita di tahun 2025 ini. Semoga secepatnya ada tempat, atau mungkin ada saudara-saudari kita yang memang punya tempat yang istilahnya ada kelonggaran, apa ya bahasanya, yang nganggur gitu mungkin ya, atau apa yang ingin turut bersumbangsi dalam program ini, turut bersama-sama berjuang membina para mu'alaf dan sebagainya. Misal ada kantor yang nganggur dan sebagainya, boleh koordinasi kepada kami. Kita akan buatkan sebagai mu'alaf center API di seputaran Jabodetabek yang tujuannya adalah kita akan memonitor atau membimbing mereka, para mu'alaf ini, agar benar-benar istiqomah di jalan yang benar gitu. Boleh nanti koordinasi kepada saudara kami, Ko Julius atau host dan sebagainya, atau ke kami langsung. Itu menjadi target kita di tahun 2025. Begitu, Pak Ji. Oke, mungkin ada Pak Ji. yang mau kita tanyakan. Ada yang mau kita tanyakan, Ustaz Alif, karena banyak juga netizen yang bertanya. Sepanjang 2024 bisa dibilang API ini kan diserang oleh banyak orang. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa API ini adalah yayasan yang radikal lah, kerjanya sabun Tuhan lah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bisa disampaikan kenapa banyak sekali tuduhan-tuduhan miring itu, dan banyaknya tuduhan itu bahkan ada yang dari ngakunya muslim. Nah, itu gimana, Ustaz Alif? Ya, kalau masalah perjalanan dakwah ya, kita ini bisa dibilang apalah sejauh mana sih kita ini powernya, kekuatannya, atau posisi kita. Rasulullah sendiri pun mengalami banyak rintangan dan tantangan yang sangat besar gitu kan ya. Mengalami rintangan yang sangat besar. Apalagi kita, umatnya, pasti akan mengalami apa yang dialami oleh Rasulullah gitu. Namun semua apa yang dialami oleh Rasulullah belum tentu kita sanggup mengalaminya. Nah, berkaitan dengan itu, biasanya kan faktor ketidaktahuan atau bisa jadi faktor kebencian gitu, terutama dari kalangan non-muslim. Tapi memang Al-Quran menggambarkan kan ada tipikal tiga manusia, kalangan beriman, kalangan kafir, kalangan munafik. Jadi sudah digariskan seperti itu, maka akan menemukan saja rintangan gitu. Akan menemukan rintangan. Kalau mereka membuat framing narasi yayasan API ini yang radikal terserah apa bahasa itu, ya artinya mereka merasakan bahwa karena kebencian itu, melihat banyaknya orang yang dilembutkan hatinya menjadi mu'alaf, sehingga narasi itu yang mereka buat. Seandainya nih benar yayasan API ini adalah radikul gitu kan, atau apalah bahasanya nanti gitu, yang intoleran sebagainya, kenapa begitu banyak orang justru yang mau disyahadatkan? Itu membuktikan kebenaran ajaran Islam. Kami hanya sebatas menyampaikan yang di bawah naungan sebuah yayasan apologet Islam Indonesia gitu. Kita memang tidak bisa mengendalikan orang-orang hasad, orang-orang dengki, orang-orang dolim, kita tidak bisa. Ada kalanya kadang kita juga pasang kacamata kuda, jadi kita nggak banyak fokus nengok sana sini, agar mereka itu berusaha untuk kita tidak sampai pada tujuan, atau kita berhenti di tengah jalan. Kita tetap fokus, kita tetap semangat, perkuatkan iman, kuatkan imun, yang penting kita tetap jalan gitu aja lah.
Oke, terus mengenai ini, mengenai salah satu orang yang mengaku pernah ada di API, terus dibilang diperintahkan untuk melakukan hal yang nggak benar, itu gimana tuh? Apalagi kan ini kita takutnya besok terjadi lagi nih. Gimana cara membedakan orang itu benar-benar anggota API atau tidak? Ataupun orang-orang yang menumpang, ya, memanfaatkan nama API. Gimana tuh, Ustaz? Iya, orang seperti itu ya, berperilaku seperti itu. Saya bilang gini, Yayasan API ini kan, saya juga sering sampaikan dan semua saya dengan Gurunda juga setuju dan sepakat dan semua kita setuju. Karena nafas kita nafas dakwah, kita berusaha itu tujuannya untuk dakwah. Yayasan ini berdiri juga harus sesuai dengan syarat yang berlaku atau aturan yang berlaku di negara kita, yaitu undang-undang yang ada di negara kita. Maka apa yang menjadi tugas kita atau yang kita lakukan, jangan pernah melanggar apa yang menjadi aturan di dalam Islam, apa yang menjadi aturan di negara kita. Maka ketika itu terlontar, itu hanya dari sebuah kebencian mereka, fitnah yang tidak ada bukti. Saya pun bilang semuanya kan gitu. Saya bilang juga sama Bang Zuma terus terang ya, dan kita semua secara sepakat. Saya bilang kalau seandainya Bang Zuma melakukan atau memerintahkan demikian, mengucapkan demikian, maka kami juga siap untuk menjauh dari Bang Zuma, karena beliau sudah melanggar aturan yang berlaku baik di negara kita maupun di dalam agama kita. Kalau toh memang demikian. Tapi tuduhan itu sangat keji dan terlalu prematur, yang apa ya kita katakan sangat biadab gitu. Sebelum mereka tuduhkan seperti itu, kami merasa tidak percaya, itu sangat luar apa ya? Itu fitnah yang sangat luar biasa gitu. Seandainya Bang Zuma mau demikian, mungkin dari dulu sudah perintahkan. Beliau ini orang yang dari dulu berkecimpung dunia perdebatan lintas agama ini. Apalagi yang mengucapkan itu adalah di belakang layar, jangankan kepada OT-nya, kepada pembencinya saja masih disayangi. Jadi itu fitnah yang luar biasa yang dituduhkan oleh orang tersebut, dan kita juga tadi mendengar menyimak bersama hanya tuduhan celetohan yang tidak ada bukti, yang niatnya hanya untuk memframing kami, memframing guru kami, dan memframing yayasan ini biar yayasan API ini dibenci dan dijauhi oleh umat gitu. Itu kebencian saja ya. Kalau memang ada terjadi dari anggota API yang melanggar aturan yang berlaku tentang keanggotaan, maka ya konsekuensinya sesuai dengan aturan, dibekukan dan dikeluarkan dari keanggotaan gitu. Karena itu melanggar aturan yang berlaku. Kita kan kembali kepada aturan gitu sebenarnya, Kojul. Oke, mungkin ini lagi yang Ustaz Alif. Kalau ada orang yang dikeluarkan, itu gimana supaya para penonton tahu? Karena takutnya kan ada yang masih menggunakan ya, misalnya kartu keanggotaannya, identitas API-nya untuk melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Itu gimana supaya tahu? Karena kan kadang-kadang netizen nggak tahu gitu. Kadang-kadang kan netizen itu bisa jadi korban begitu saja. Apalagi orang ini memang pernah di dalam, ya, terus dikeluarkan secara tidak terhormat seperti Ustaz Alif bilang ya, karena melakukan atau melanggar undang-undang atau melanggar aturan yang ada di dalam API itu sendiri. Tapi gimana supaya netizen itu jangan jadi korban? Ya, kita lihat kasusnya juga, tapi prinsipnya kan gini. Karena kan banyaknya orang-orang gitu kan, atau netizen atau halayak yang cinta terhadap API dan cinta terhadap dunia perdebatan ini, ketika ada sesuatu yang sifatnya aib, karena kadang kita juga ada aturan bahwa untuk mengumbar aib seseorang itu kita juga tidak elok dan sebagainya kan gitu ya. Nah, kembali lagi kepada diri kita bahwa kita juga harus paham bisa mengendalikan diri. Jangan sampai kita yang namanya bujuk rayu, godaan dan sebagainya, hal-hal kita ini punya naluri, punya insting yang positif gitu. Ketika ada hal yang tidak logik, yang tidak masuk akal, pasti bertanya-tanya. Nah, alangkah baiknya nanti dipertanyakan saja kepada kita gitu kan. Contoh, tanyakan, kok si ini mau bertanya apakah ini demikian gitu. Ya. Oke, mungkin harus ada istilahnya perwakilan dari API yang resmi lah. Istilahnya netizen itu bisa nanya. Misalnya contoh nih, ada kasus misalnya Polres gitu kan, tiba-tiba WA ke netizen mengatakan bahwa API akan mengadakan acara begini, suruh transfer ke rekening pribadi misalnya ya, ke rekening pribadi Polres mengatasnamakan API.
itu netizen harus bisa cross check semua harusnya ya. Bisa nggak diadakan kayak gitu? Iya, Hubungi betul. kali atau hubungi siapa? Jadi PAC-nya jelas gitu. Untuk netizen tuh bertanya apa benar API ada melakukan kegiatan ini atau sedang menggalang dana, tetapi yang digunakan adalah rekening pribadi. Nah, itu gimana? Nah itu dia, makanya saya bilang tadi kita masalah insting itu pun kan kita bisa juga merasakan, dan kita himbaukan saja bahwa yang berkaitan contoh Yayasan API ini kan ketika mengadakan kegiatan pasti disampaikan juga ke publik, ke umat gitu. Kalau ada hal seperti itu, karena kan bukan hanya di Yayasan API sendiri, bahkan sebuah yayasan tertentu atau yang besar pun selalu ada saja orang yang memanfaatkan kondisi itu. Maka kita percaya juga kepada saudara-saudara kita yang suka menyimak, yang hadir, yang setia menyimak dan sebagainya. Mereka juga peka dan paham terhadap seperti ini, dan kita himbau kepada saudara kita kalau ada hal-hal yang japrian pribadi dari perorangan mengatasnamakan API, silahkan tanyakan saja ke kami gitu kan, untuk pengaduan, pertanyaan dan sebagainya sampaikan, atau mungkin ke wilayah tersebut, orang itu di wilayah mana, atas nama wilayah mana, tanyakan saja kepada pengurus di sana gitu. Seperti itu. Jadi insya Allah bisa dipahami gitu ya, bisa dipahami bahwa oh ini ternyata ilegal, oh ini ternyata modus, oh ini ternyata motif tertentu untuk keuntungan pribadi kayak gitu. Seperti itu sih Kojul. Oke, mungkin kita kasih kesempatan Kores dulu, soalnya saya nosnya makin parah. Loh kok Kores? Sekretaris umum. Aduh, udah. Gak usah nyari yang gak ada. Kores, gantian. Lanjut. Ya, tunggu. Daripada panjang. Ya, bentar lagi disikat kalian sama Nona Cebai. Mangkir dia. Udah, gantian kau yang nanya-nanya sama aku. Iya, jadi room ini atas dasar inisiatif Julius, bahwasanya memang kita mempunyai tanggung jawab kepada umat yang ada 693 di sini untuk memberikan laporan hasil kinerja kita di 2024, yaitu kita di sini itu bukan gambar dan rupa gitu, bukan, tapi Yayasan Apologet Islam Indonesia gitu ya kawan-kawan ya. Nah, nggak banyak lama sih, karena banyak banget tumpah hasil kinerja API alhamdulillah di 2024. Pertama, asbab dari Gurunda terutama, lalu kemudian kawan-kawan API yang lainnya, atas izin Allah, API telah berhasil menjadi perantara pembimbingan syahadat untuk kawan-kawan yang beragama di luar Islam sejumlah sekitar 60-an. Aku lupa tepatnya berapa di 2024 ikhwan. Alhamdulillah, ini sebuah pencapaian yang luar biasa oleh yayasan yang masih bayi, Apologet Islam Indonesia. Itu pertama ya. Terus yang kedua, API berhasil membuat tumbang 2 puncak penghujat Islam, yaitu Metatron dan juga Agatha of Palermo, sehingga mereka tidak menghujat lagi dan beralih ya. Wijaya juga. Oh ini Wijaya udah nggak aktif ya dia ya? Aktif nggak dia? Masih. Akunnya aja banyak hilang. Ya kalau masalah aktif nggak aktif si Agatha juga masih aktif. Masih. Tapi maksudnya mereka itu lagi ketar-ketir lah gitu. Ya. Nah jadi ini tambahan dari Sat Alif juga ya, Lina Nunggu surat Wijaya. tinta. Lagi nunggu surat Jadi- tinta dari kepolisian. Mantap nggak tuh? Jadi 3 orang ini, kalau kalian perhatikan, mereka tidak menghujat lagi di akhir-akhir tahun 2024 gitu. Agatha lebih fokus menjelaskan Tuhannya dan berganti akun menjadi Umul KWH dan temannya Om Burhan, sedangkan Metatron itu jadi PUBG. Dia dialog PUBG dia. Gitu, nggak ada bahas-bahas Islam lagi, alhamdulillah. Itu berkat siapa ikhwan? Atas izin Allah, alhamdulillah berkat API ya gitu, berkat API gitu. Nggak ada yayasan lain yang bisa mengklaim ini, dan Kores dengan bangga dan pasti menyatakan itu berkat API gitu. Jadi API itu nggak cuma mengenai memenjarakan ya, tapi memberikan juga sanksi sosial sehingga penghujat-penghujat ini tobat gitu kan.
Itu yang terjadi. Lalu setelah itu Tunggu, kalau 2025 kembali menghujat gimana, Res? 2025 kembali menghujat ya itu lembaran baru lah. Yang penting 2024 dia kapok kan gitu. 2025 ya kita gas lagi aja, nggak susah itu. Loh, artinya belum finish dong. Ini udah finish atau belum? Ya finish lah. Netizen pengen taunya itu. Oh kalau misalnya udah nggak menghujat lagi ya lihat gitu. Maksudnya ini kan nggak ada apa ya. Kalau misalnya soal hujat menghujat itu nggak ada sesuatu yang fix kecuali orangnya mati kan gitu ya. Kecuali orangnya mati gitu. Contoh misalnya kayak gini. Ini nauzubillah ya. Misalnya Julius ini. Julius sudah mualaf gitu. Apakah Julius udah finish? Ya belum lah. Juliusnya mati dulu gitu. Baru beres. Oh iya bener Juliusnya Islam sampai meninggal kan gitu. Jadi kita melihat fase per fasenya kayak gitu. Nah, berikutnya pencapaian API adalah melakukan silaturahmi dengan bentuk pagelaran miladnya API gitu di Bandung. Alhamdulillah terkumpul sekitar 116 keluarga API di sana merayakan bersama, berkumpul dengan Gurunda dan berinilah silaturahim lah. Itu alhamdulillah dan itu akan kita lakukan lagi sekarang di Makassar, ikhwan. Ini dikasih tahu di tanggal 1 Januari, miladnya September gitu. Supaya apa? Supaya kalian yang ada di pulau selain Sulawesi itu bisa nabung terlebih dahulu gitu. Karena kami sangat mengharapkan kalian hadir di sana. Ya ikhwan ya, gitu. Dan pencapaian API berikutnya ada yang nggak bisa disebut karena takutnya jatuhnya ria, ikhwan gitu. Ada yang nggak bisa disebut karena takutnya jatuhnya ria gitu. Jadi itu aja paling yang bisa kami sampaikan. Bukan kami, Kores sampaikan. Oke. Nanti yang lebih lengkapnya akan ada yang lain. Ya silakan. Oke, kalau begitu saya mau tanya. Ini banyak juga netizen yang bertanya-tanya, kok sekarang mau daftar API susah gitu. Nah ini kenapa? Waduh. Ini makanya ini sekum ini harus ada. Ustaz Alif mungkin silakan. Kenapa daftar susah katanya? Atau Julius gosip-gosip ini? Ya kan Loh, ya netizen yang bisa jadi nanya. begitu. Ya kan ada beberapa proses. Jadi kan kita melihat begini, kita lagi mengevaluasi keadaan dan peristiwa yang terjadi karena kan yang lalu-lalu itu kan siapapun mereka asal setor KTP dan sebagainya langsung jadi anggota API dalam satu rumah begini dan begitu kan ujung-ujungnya malah ternyata orang-orang itu ya masuk kategori penyusup dan sebagainya. Kita lagi berusaha super ketat memperbaiki bagaimana orang yang mau gabung itu benar-benar terverifikasi dengan jelas. Makanya kita tadi juga kemarin ya 2-3 hari yang lalu kita rafatkan bahwa kita harus benar-benar dipantau oleh wilayah-wilayah yang orang itu adalah mendaftar gitu. Karena jangan sampai C6 itu masuk gitu loh. Ya atau para penyusup itu masuk ke dalam gerbong API karena kita tahu sendiri banyak sekali kan orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan menggeboskan pergerakan API ini kayak gitu. Dan sekali lagi saya sampaikan ya, ini bagian dari target tercepat kita. Mohon doanya dari Ikhwan Pillah semua bahwa API di tahun 2025 ini nanti juga kita akan koordinasi dengan DPW. Kita akan fokus bagaimana membantu atau menolong dan kita concern terhadap para mu'alaf ya, pembinaan para mu'alaf dan kantornya itu harus segera ada terutama di Jakarta. Makanya kita mengajak semuanya, mari kita sama-sama bergerak berjadi jalan Allah ini dalam pembinaan mu'alaf ini karena bagian dari kewajiban kita untuk membina agar segera ada sekretariatnya di seputaran Jakarta gitu. Karena itu akan menjadi kantor pusatnya perwakilan dari Makassar itu. Karena pergerakannya nanti banyak di sana. Kalau memang ya di antara saudara kita misal ada tempat yang siap untuk ditempatkan sebagai sekretariatnya, boleh hubungi kepada kami, kita sama-sama untuk tujuan dakwah ini. Begitu host Ikhwan Pillah dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh melengkapi Ustadz soal pendaftaran? Harus. Iya, jadi dari 2-3 bulan yang lalu kita melakukan peninjauan kembali tentang pendaftaran untuk anggota.
Jadi selama ini kan kita sentralisasi. Jadi semua yang mendaftar itu pusat yang menerima datanya dan pusat yang memverifikasi dan mengeluarkan surat atau KTA, surat keanggotaan. Nah sekarang kesininya Iwan Villa harus ke DPW. Jadi bukan pusat lagi, tapi DPW yang akan memverifikasi dan seterusnya. Jadi kalau Iwan Villa, semua Iwan Villa, nih ini yang ke belakang dan yang ke depan ya, tolong di iniin. Bagi semua anggota API yang sudah ada surat sertifikat keanggotaan, tidak perlu mendaftar lagi. Tapi bagi yang sudah mendaftar tapi belum dapat sertifikat keanggotaan, silakan daftarkan ke DPW kalian sendiri. Kalau tidak ada contoh, saya di Jawa Barat, tolong kontak DPW Jawa Barat, di search aja di TikTok, API DPW Jawa Barat. Kalau nggak ada, itu kalian mesti cari DPW yang terdekat. Begitu. Nanti keluar sertifikat keanggotaan. Nah, nanti kalau ada acara, karena sertifikat keanggotaan itu membantu untuk kalau ada acara, ada grup-grup official, sama aplikasi kita nanti perlu KTA. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke aplikasi kita juga. Itu aja. Ustadzku. Mantap, Masya Allah. Terima kasih, Oke. Bang Gip. Ya, aku menempatkan diri sebagai sebagai netizen nih yang kritis. Mau tanya juga, itu kan ada 60-an orang yang bersyahadat sepanjang 2024 itu. Itu kira-kira seperti apa yang sudah dilakukan oleh API kepada mereka? Iya, Pembinaan yang dilakukan. pertama memang ada yang ketika mengalami keadaan tertentu, keterbatasan dalam ekonomi misal atau terusir, di situ API segera bertindak melakukan tindakan agar dia itu terbantu ya, pembantuan dana dan sebagainya untuk para mu'alaf, karena bagian dari mustahik juga ya di dalam aturan Islam gitu. Sudah kita lakukan mengenai bimbingan dan lain sebagainya. Kita sering koordinasinya adalah pertama API pusat siap mengajak, kedua kita ada grupnya juga yang siap tanya jawab di sana, sudah ada yang siap menjawab, ada ustadz kita di sana gitu, dan kita mengajak rutin mengaji sebenarnya. Namun kita melihat dari mereka juga positifnya kami berpikir, dan memang ada yang mengatakan sudah ikut kajian di sana sini. Nah alhamdulillah kalau begitu gitu kan, artinya mereka punya inisiatif sendiri kemana. Cuma lebih jauhnya lagi, makanya menjadi tanggung jawab kita adalah sejauh mana perkembangannya, itu yang menjadi tanggung jawab kita ke depan gitu, bahwa benar-benar mereka itu terbimbing gitu, jangan sampai hanya sebuah alasan. Kita juga mengajak nih yang para mu'alaf ini serius benar-benar mendalami agamanya gitu, jangan sampai hanya karena niat tertentu. Makanya kita juga mulai perketat lagi ya, perketat lagi, jangan sampai ada yang modus-modus, yang niatnya nggak bagus dan sebagainya. Itulah kemarin dari awal kita mengeluarkan sertifikat ini, mengeluarkan sebuah aturan syarat yang ingin disahadatkan di sini di Komal, maka paling tidak dia itu adalah bisa open camp dan mengirim bukti bahwa dia itu masih non muslim begitu. Nah kedepannya kita wajib memonitor mereka, perkembangannya dia sering ngaji kemana begitu, Pak Ju. Oke, mungkin bagi teman-teman ya, kalau mau tahu nih apa saja yang dilakukan oleh pengen tahu nih apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh API, itu lihatnya kemana ya? Karena kalau kita lihat di TikTok ini kan pas online saja baru kelihatan gitu, tapi kan misalnya saya nih malam baru ada waktu gitu, begitu saya mau nonton ya nggak ada live-nya. Nah itu kemana? Mungkin Cebi? Woi Cebi kerja woi. Ke YouTube API. Ya YouTube API itu apa? Namanya apa Zul? Aku nggak tahu. Wah parah. Apologet Islam Indonesia, silakan dicek YouTube-nya. Itu kan ada kegiatan-kegiatan positif, kegiatan baik, kegiatan info perkembangan yang berkaitan dengan para mu'alaf. Ada akun YouTube-nya yaitu Apologet Islam Indonesia. Dia itu logonya berwarna hijau ya, seperti Kang Yan ini.
Seperti itu yang terbaru. Karena yang lama sudah mati syahid gitu. Nah, yang itu yang di-subscribe dan ada perkembangan kisah inspirasi para mu'alaf yang ada, yang sudah mereka bersyahadat. Di sana ada ya kisah-kisahnya. Itu luar biasa sekali. Insya Allah, alhamdulillah ini ya sudah ditangani secara profesional. Mantap. Oke, mungkin Cep open cam lah kasih lihat. Bentar, aku nyari nih. Saking banyaknya aku bikin YouTube. Loh, aku pula yang bikin banyak. Iyalah, lu yang salah. Saking banyaknya YouTube bingung aku yang mana. Oke, yang 10,2K ini ya. Bentar, sabar. Jangan sampai Ya, bagi teman-teman ya, ini nanti kita akan bagi dua channel YouTube-nya. Ya, akan dibagi dua, satu yang untuk istilahnya kisah-kisah para mualaf, ya kisah-kisah mereka syahadat, bagaimana perjalanan hidup mereka, itu di satu akun ini. Dan kita siapkan satu lagi untuk kegiatan. Jadi misalnya Api ada membantu korban bencana alam ya, atau mungkin Api ada mengadakan kajian dan sebagainya, itu akan ditaruh di channel satu lagi. Jadi ini ya, teman-teman ya, akunnya yang logonya warna hijau. Apologet Islam Indonesia. Yang ini. Ini nih kisah mualaf semua di sini ya. Cus sekarang di subscribe ya, langsung sekarang langsung ke YouTube, nggak usah nanti. Mau lihat kalian mau nggak subscribe? Dah. Nih. Galak bener. Tahu-tahu habis yang di sini pada ke YouTube. Iya, tapi kan balik lagi ke sini. Ya, terus ada juga ini yang nanya. Iya, aku belum subscribe. Ya, tapi ada juga yang nanya nih. Lanjut Jul, lanjut. Nggak urusan, nggak apa-apa. Nggak, habis itu ada juga nih pertanyaan nih untuk Ketum. Kenapa ada beberapa nama yang dianggap sebagai orang-orang yang cukup lama lah ya, dari dulu udah ada di dunia diskusi, itu nggak tergabung di API? Apakah API yang sombong atau gimana? Oh enggak lah, enggak kayak gitu. API itu kan dari dulu kita itu membuat sebuah wadah yang ingin bergabung dalam satu wadah atau kendaraan, ya kan, dalam satu perahu. Ayo kita bergabung, kan gitu. Panglima kita juga dari dulu sudah menyampaikan, sekiranya tidak ingin bergabung, kita tidak masalah. Atau membuat perahu sendiri, ya monggo, kita tidak bisa paksakan, kan gitu. Apalagi Yayasan API ini tidak akan atau tidak ada jaminan untuk mensejahterakan. Ini apalagi poinnya, kan gitu. Ketika gabung bersama Yayasan API ini harus siap berkorban waktu, berkorban harta, berkorban jiwa, berkorban raga dan sebagainya. Harus siap. Karena apa? Kita ya memang sosial, kita niatnya lillah, dakwah gitu kan. Nah, yang ingin bergabung bersama dengan kita, ayo. Yang tidak bergabung juga tidak ada masalah. Begitu. Nah, kadang-kadang hanya ada yang permainan kata, seolah-olah begini dan begitu, dikasih bumbu, seolah-olah kita membuat sebuah sekat dan sebagainya. Itu nggak ada kita kayak gitu. Kita mengajak bersama. Ketika kita beda perahu, ya udah, yuk kita naik perahu, ada 2-3 perahu, kita sama-sama berjalan dalam satu tujuan gitu. Sama-sama kita menjala ikan, nah, gitu. Oke, jadi kalaupun tidak tergabung nggak apa-apa, yang penting tujuan kita sama ya. Bahkan API siap bersinergi kalaupun dibutuhkan. Betul. Misalnya yayasan teman-teman punya sendiri nih, terus kalian mau buat sesuatu dan butuh bantuan API terbuka ya. Betul, kita sangat terbuka. Oke, terus tadi disinggung juga tuh masalah uang tuh. Karena juga pernah ada tuduhan bahwa API ini dibuat untuk memperkaya orang-orang yang ada di dalam, bahkan dibilang mengeruk keuntungan dari yayasan. Itu gimana tuh? Ya, sebenarnya yang kayak gitu itu bisa aja terjadi. Besok-besok kalau ada semut keinjek, teriak kedengeran sama orang itu, bisa dia bikin laporan itu. Memang niatnya buat nyari masalah gitu ya. Tapi memang yang kita tahu justru contoh kita semua yang ada di sini, ada nggak yang niatnya untuk memperkaya? Nggak ada loh. Saldo rekening yayasan ada utuh, tidak ada untuk kepentingan pribadi. Itu nggak ada. Saldo rekening yayasan dana umat itu ada sedikit. Itu pun dana dari umat loh. Bang Zuma pun bisa dikatakan ini ya, mohon maaf, yang sebagai ketua pembina di sini,
Tidak bisa dia main tarik uang yayasan, itu nggak bisa. Ada banyak tahapan, musyawarah dulu, Bisa. melalui saya dulu, melalui yang lain dulu, itu nggak bisa main tarik. Jadi memang uang API itu tidak sembarangan digunakan. Ya kita berusaha untuk menjaga amanah itu. Bang Zuma tidak bisa misalnya untuk memperkaya diri, itu nggak bisa. Ya kalau Bang Zuma bisa kayak gitu main tarik, ya nggak bisa. Orang kuncinya ada di saya kan gitu. Saya Tidak pegang bisa. kunci. Saya Saksinya pegang ada. kunci. Iya, saya pegang kunci, mau ngambil uang juga nggak bisa. Bang Juma ya pegang gemboknya, gitu. Jadi semuanya main nggak bisa. Ada bendahara juga yang monitor gitu. Kita memang berusaha untuk ketat dan keterbukaan. Kalau masalah berkorban, Bang Zuma berkorban, itu sudah tidak perlu banyak cerita lagi. Justru yang anehnya itu adalah sesuatu yang tidak ada, mereka ada-adakan dan dijadikan bahan gorengan dan fitnah. Tapi apa yang sudah dikorbankan oleh pembina kami, apa yang sudah digelontorkan oleh pembina kami untuk membantu saudara-saudaranya, mereka tutup mata. Seandainya ini ya, tidak ada hukum ria, tidak ada hukum bahwa gugur pahala dan sebagainya, mungkin Bang Juma udah senang banyak cerita. Saya hari ini sudah ngasih si ini, hari ini sudah ngasih si ini, itu mungkin sudah banyak dia cerita. Tapi beliau menjaga jangan sampai pahala yang sudah dia tabung gugur karena salah niat. Makanya beliau tutup rapat hal seperti itu. Lebih banyak berkorbannya daripada tuduhan-tuduhan yang mereka buat itu tidak ada. Gitu, Ujul. Oke, mantap. Ya, Mantap. mungkin untuk 2025 nih, kira-kira berapa target yang mau disyadatkan? Nggak ada kita target. Kita ini nggak ada target. Target jangan. Jadi yang Nggak ada yang target ya? menjadi target ya, jadi yang menjadi kewajiban kita itu perintahnya surah An-Nahl ayat 125 itu mengajak manusia ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar. Masalah keputusan atau tidaknya bukan tanggung jawab kita. Itu mereka yang menentukan. Tapi indahnya ajaran Islam, walaupun tidak ada paksaan untuk masuk Islam, mereka dengan sukarela tanpa ada paksaan justru malah memeluk Islam. Karena memang di dalam Islam ayat Al-Quran itu betul-betul terbukti. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, engkau akan melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Wal fat wa ra'aitan nasa yadkhulun bidinillah, mereka akan masuk berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah gitu. Yaitu tanpa kita targetkan, justru kita melihat fenomena ini. Inilah luar biasanya ajaran Islam. Masya Allah, lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin dari Bang Zuma sudah monitor, soalnya orang-orang pada nunggu Bang Zuma yang ngomong nih. Kacau juga. Nggak ada Bang Zuma, no party dibilang. Belum. Oke, sebelum Bang Juma saya sedikit ya Bang Jul ya. Banyak. Dikit aja. Karena gini, saya kadang-kadang kita bicara tentang legalitas. Apologet Islam Indonesia legalitasnya sudah jelas di AHU ada. Boleh dicek, tulis Apologet Islam Indonesia. Itu yang pertama. Dan di dalamnya itu ada beberapa pengurus, termasuk divisi, termasuk saya divisi hukum, Bang Jul ini divisi medsos ya Bang Jul ya, Bang Juma ketua pembina dan sebagainya, dan Benar. Kang Ustadz Alif adalah ketua umum, sedangkan Nona Cebi adalah bendahara. Jadi untuk mengeluarkan misalkan ada kegiatan hukum, atau apapun itu dari divisi ini memberi proposal dulu supaya jelas ya, tidak sembarangan. Itu Benar. dirapatkan apakah ini masuk atau tidak dana ini gitu loh pengajuannya. Kalau nggak ini, kalau misalkan dari rapat itu tidak disetujui Bang. Supaya tahu ya, jadi tidak sembarangan. Tadi Ustadz Alif sudah menjabarkan. Jadi tidak sembarangan, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam API sendiri itu ada AAD, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bagaimana kita tidak boleh lewat dari anggaran rumah tangga tentang dana, tentang apapun. Makanya kalau toh mau ada ya kami disidangkan tuh anggota ya, disidangkan, ada pengawas. Dan untuk melaporkan ini sama tadi. Jadi ada proposal, setelah proposal terkait kegiatan dilaporkan kepada ketua umum, tembusannya ketua pembina, pengawas
dan bendahara itu sebagai arsip. Karena semua akan tersusun rapi di dalam pembukuan. Mangga silahkan kalau toh memang ada yang mau ngaudit silahkan pribadi, tapi dengan satu syarat saya bilang. Namanya jelas ya. Diajukan, jangan diumumkan di sini. Kalau diumumkan ya resikonya tahu sendiri. Kita bisa balik delik. Mainnya tertib. Ya, itu ya. Terus selanjutnya, jangankan yang jauh-jauh. Logo yang dipakai sekarang apologet Islam Indonesia yang Komal ini sudah memenuhi syarat dalam artian punya merek atau logo yang atau hak intelektual atau haki. Jadi teman-teman pakai logo ini hati-hati karena kami bisa menggugat Anda gitu, secara perdata maupun secara pidana kalau tidak dipergunakan, tidak semestinya pergunakan ini. Nanti nomornya kalau ada saya boleh tunjukkan Kang Ustadz Alif Ketum? Apa Ketum, itu? Logo itu, sertifikat merek. Oh ya, kalau tidak dituntut nggak usah. Ngapain nggak capek-capek Kang Yan? Yang penting ya, sampaikan aja. Ya, sudah ada ya, itu jelas. Yang saya pertama mungkin bikin logo ini ya API. Terus terang aja, saya mungkin beberapa organisasi nggak ada, tapi API langsung logonya dipatenkan. Itu hak intelektual. Itu aja Kang Alif. Yang pasti, insya Allah pengeluaran dan pemasukan terekam dengan baik. Terima kasih. Amin. Oke, baik. Ya, saya juga sedikit sampaikan ya. Alhamdulillah kita juga yang terdekat ini, betul tadi ada beberapa yang disampaikan. Kita banyak kolaborasi dengan beberapa saudara kita, para ulama, para kiai. Kita juga sudah berkunjung ke MUI dan sebagainya gitu. Dan insya Allah di tanggal 19 bulan Januari ini akan ada pengajian akbar di tempatnya Gus Wafi, dan ini juga bagian dari program API disampaikan oleh beliau, dan kita memang di situ bersinergi dan berkumpul bersama para ulama, para habaib yang dihadirkan oleh ribuan orang. Bahkan kalau dihitung dengan makhluk astral bisa sampai puluhan ribu mungkin ya gitu, karena banyak jin juga yang senang dengan pengajian gitu. Jadi memang kita akan dekat dan kita bersama dengan para ulama bercerita dan sebagainya, saling dukung mendukungnya dan sebagainya. Insya Allah kita bersama dengan mereka. Bahkan banyak sekarang para santri yang siap terjun dimukimkan di tempat. Beliau sudah memahami program-program kajian seperti yang kita sering sampaikan ini, yaitu berkaitan dengan hati-hati, waspada terhadap misionaris yang terselubung baju-baju agamis, yaitu agama Islam gitu. Alhamdulillah beliau sudah banyak menguasai materi itu. Semoga kedepannya semakin berkembang dan semakin baik lagi, semakin dipahami, dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Pergerakan misionaris yang banyak memurtadkan umat Islam, menyesatkan umat Islam, sudah makin sempit pergerakannya. Bismillah. Mungkin gitu. Terima kasih. Ya, aku nambahin sedikit ya teman-teman ya. Jadi memang di tahun 2024, terutama di bulan-bulan terakhir itu kita cukup sibuk untuk berkolaborasi dengan ormas-ormas, yayasan-yayasan Islam lainnya. Bahkan kita juga mengunjungi banyak sekali saudara-saudara kita yang di luar sana, contohnya para kiai-kiai yang ada di Banten kemarin. Terus juga kita 2 minggu yang lalu ya, kita juga mengunjungi Persis ya Ustaz Alif ya, Persatuan Islam yang ada di Bandung. Ya, kita di situ juga ngobrol, dan banyak lagi ini yayasan-yayasan organisasi Islam lainnya yang menghubungi kita untuk istilahnya bisa nggak kita silaturahmi untuk mengobrolkan kira-kira kedepannya apa yang bisa kita lakukan. Bahkan saya barusan dihubungi oleh teman-teman yang ada di NTB, di mana mereka cukup resah juga atas pemurtatan yang intens masif dilakukan oleh misionaris-misionaris. Mereka sedang buat wadahnya untuk kolaborasi bagaimana supaya dari API yang bisa istilahnya yang lebih ngerti dengan pola-pola misionaris ini bisa mengajarkan mereka untuk menangkal pemurtatan yang ada di daerah. Dan sekali lagi ya, API bukan organisasi yang super power. Nggak mungkin kita sendirian bisa ngurusin semua. Apalagi kalau yang di daerah-daerah kan tentu saja kalian yang lebih ngerti. Tetapi API ini punya ilmunya nih. Kita punya pengalamannya.
Nah, ini yang akan kita kolaborasikan dengan saudara-saudara yang ada di daerah supaya teman-teman juga bisa menjaga daerahnya, menjaga saudara-saudaranya dari ya upaya-upaya merongrong akidah yang dilakukan oleh para misionaris. Oke, mungkin dari Bang Dio ada yang mau disampaikan? Sudah mulai bunyi soalnya, silakan. Dan buat Aki Agung silakan naik ya. Saya mau tanya tentang masalah pendaftaran karena Aki Agung yang bertanggung jawab untuk hal itu, sekaligus mengklarifikasi itu adanya tuduhan bahwa ada seseorang yang sudah pernah masuk API dan sudah mendaftar ya tetapi nggak dikasih KTA. Oke, silakan dari Mas Dio. Loh, disuruh ngomong malah dia tutup mic. Enggak, aku yang tutup soalnya agak noise sedikit. Ustadio, monitor. Ustadio. Enggak kan? Oke, Aki Dio masih hilang ya. Jadi kita mungkin akan sedikit lagi ya mereminder bahwa pencapaian kita di 2024 ya bahwa banyak yang sudah dilakukan walaupun dengan segala keterbatasan dan tentu saja masih banyak kekurangan itu ya namanya juga wajar ya, masih usianya 1 tahun teman-teman. Tetapi yang penting mau menuju ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang paling penting kan, mau berubah menjadi lebih baik dan tentu saja API juga terbuka atas kritikan-kritikan. Jadi bagi teman-teman yang punya masukan, punya pendapat, itu bisa menghubungi orang-orang yang ada di atas inilah. Contohnya Ustadz Alif, ataupun Cebi, Mas Dio, Kores, ataupun saya sendiri. Ya. Kalau Bang Zuma agak sibuk. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang bilang, loh, saya sudah ngobrol dengan Bang Zuma gitu, tapi kok belum ada tanggapan ya. Kalian harus maklumi teman-teman. Makin terkenal dia akan makin sibuk. Kalau kami ini kan kroco. Kalau kroco ya masih ada waktu lah. Jadi Kojok sedikit kami paham ada hal yang memang saya yakin kami bisa merasakan umat itu merasa tidak terpuaskan atau merasa tidak menjawab apa yang mereka inginkan. Ada satu hal yaitu ikhtiar kita mengajak dari kaum Kristen ya mereka untuk berdiskusi secara terbuka secara offline. Itu kemarin kan kita sudah ikhtiarkan, kita sudah berusaha mengajak bahwa kita ayo diskusi baik-baik secara langsung, kita by data. Selama ini kan hanya sebatas online. Jadi kita kemarin sudah melobi beberapa pendeta, sudah banyak yang kita temui sampai ada 3 kali sampai berkunjung sampai ke Bandung, sampai ketemu langsung. Tapi poinnya nihil. Itu yang membuat mungkin saudara-saudara kita merasa kurang puas terhadap kinerja kita. Tapi bukan karena kita tidak berusaha, justru kita sudah berikhtiar, tapi apa boleh buat, mereka semua pada menolak, sampai ada yang minta pengawalan, minta izin dari MUI, minta izin dari, lah ini ngajak diskusi atau apa ini, padahal kita siap menanggung semuanya. Ada juga yang bikin drama, boleh berdiskusi dengan kami asal membayar per orangnya itu 200 juta, kali 4 800 juta, gila aja gitu, aneh-aneh aja gitu dari kaum sebelah ini, padahal kita mengajak mereka, ayo kita tunjukkan berdiskusi dengan baik secara langsung di tempat by data, ada moderator, ada jemaah yang menyaksikan seperti yang pernah kita lihat. Ada juga para pendahulu kita, almarhum beliau Insa Moko Ginta dan yang lainnya gitu. Kita mengajak juga seperti itu. Tapi ya apa boleh buat ya, kita kemarin tuh dari API ini ternyata membuat mereka pada gemetar kayaknya, pada nggak mau, bingung juga ini. Masya Allah, power Bang Zuma ini luar biasa memang, ditakuti oleh mereka. Aduh, lanjut silakan. Oke, mungkin dari Ustadz Alif bisa jabarkan nggak kira-kira target API di 2025 yang istilahnya netizen pun bisa bantu nih untuk mereminder atau mengingatkan agar API ini fokus dengan target tersebut. Yang fokus pada target yang mana nih? Yang seperti yang menjadi rencana di 2025? Iya, kira-kira yang bisa di-share ke netizen. Ya itu tadi sudah kita sampaikan, karena kita melihat banyaknya pembuktian ayat Al-Quran, orang banyak berbondong-bondong menjadi mu'alaf, masuk ke dalam Islam. Maka menjadi concern kita yaitu di tahun 2025 ini benar-benar melakukan pendampingan sejauh mana perkembangan mereka dan sebagainya, sehingga kita menjadi target itu akhirnya apa? Akan membentuk mualaf center API di beberapa wilayah. Yang pertama adalah target diadakannya itu di Jakarta ya, perwakilan kantor pusat dari Makassar diadakan di Jakarta. Kita
di situ tujuannya pertama, kalau ada yang mau bersahadat secara langsung, kita ada kantor sekretariatnya di sana, mualaf centernya, atau kita ngobrol, mereka melakukan pengaduan atau mau kemana mereka datang bisa ke kantor kita begitu. Mualaf center API Jakarta atau Jabodetabek. Berikut juga nanti kita akan koordinasi dengan DPW-DPW yang lain agar dibentuk mualaf centernya gitu. Nah di sini memang perlu kekuatan kita bersama, saling bersinergi, saling mengisi, saling membantu. Makanya tadi juga sempat saya sampaikan, karena tempat mualaf center ini memerlukan sebuah lokasi atau tempat, bagi yang memang ada tempat ingin turut bersama-sama bergerak dalam dakwah untuk mualaf center API ini, ayo sampaikan kepada kami. Insya Allah kita jadikan tempat itu sebagai ladang ibadah, ladang jihad, ladang untuk dakwah, sama-sama dalam hal pembinaan saudara-saudara kita dalam memperkuat imannya atau mengalami pertanyaan, aduan, pelajaran dan sebagainya gitu kepada mualaf center API gitu. Oke, mungkin saya perjelas kembali ya bagi teman-teman ya. Jadi jujur API ini kan satu yayasan yang masih baru ya, dan kita punya keterbatasan. Ya baik itu terbatas anggota, terbatas secara materi juga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya tempat dan ingin mewakafkan atau membantu API lah dalam hal ini. Nggak harus diwakafkan selamanya, juga mungkin diwakafkan atau diberikan kesempatan untuk API menggunakan tempat tersebut barang 3 tahun kah atau 5 tahun ya, tapi jangan 1 bulan, kasihan kalau 1 bulan gitu ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin punya tempat nih atau rumah yang nganggur ya, yang layak dan mau disumbangkan untuk API pergunakan dalam waktu 3 tahun kah, 5 tahun, 10 tahun atau berapa tahun gitu. Kita sangat terbuka untuk hal itu karena tempat tersebut akan kita gunakan sebagai shelter untuk membina para mualaf, termasuk menampung mualaf-mualaf yang mungkin ya diusir dari rumahnya, nggak ada punya tempat tinggal dan sebagainya. Nah, jadi itu akan kita gunakan untuk shelter juga ya, terus juga untuk ya tempat bagi teman-teman yang mungkin lagi main ke satu tempat, misalnya Jakarta, ada teman-teman dari luar daerah yang ke Jakarta nggak punya tempat tinggal, itu juga bisa dipakai ya. Jadi kita terbuka bagi teman-teman yang ingin membantu ya, bukan hanya di Jakarta tapi di beberapa kota lainnya seperti Medan, Surabaya, Bandung dan sebagainya. Di sini kita langsung langsung mengetuk hati teman-teman yang tergerak untuk membantu. Oke, mungkin silakan dari Mas Dio. Cek. Ada suara? Enggak Ada, suara ya, Pak? Ada, Jul. Iya, Masya Allah. Bismillah. Ini mungkin ada sedikit beberapa kalam ya atau nasihat. Oh, pikir ada beberapa uang yang mau dibagikan, bukan ya Mas Dio? Amin. Insya Allah, amin, amin. Ya, yang pertama teman-teman sekalian, terkhusus kaum muslimin ya yang berada di aplikasi ini, terlebih khusus di dunia lintas agama, diskusi lintas agama, perlu kita ketahui bahwasanya APII itu, ini yang saya ketahui ya, kalau salah tolong diluruskan. APII itu adalah wadah resmi, kemudian di bawah izin penguasa atau pemerintah kita Republik Indonesia. Alhamdulillah, artinya bukan ecek-ecek ya, walaupun API baru termasuk ormas atau yayasan baru ya, bisa dikatakan bayi yang baru merangkak, tapi prestasinya luar biasa. Bukan berarti yang tidak tergabung di APII berarti tidak sejalan, enggak. Ini hanya wadah. Kita tetap sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini mau diapi, enggak diapi, ya kalau kita mampu untuk membela agama kita, ya kenapa tidak? Kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Kita melihat ya, kita sudah dengarkan tadi pemaparan kawan-kawan tadi. Ya, bayangkan kawan-kawan sekalian kalau tidak ada APII atau kaum muslimin di aplikasi ini, betapa merajalelanya mereka untuk menistakan agama kita. Dan itu sudah kita buktikan.
Mereka punya strategi-strategi yang jitu, bahkan masuk dalam lini pendidikan, ya, secara terstruktur rapi, masif, dan itu targetnya kepada para mahasiswa mereka. Seperti di kasus STT kemarin. Itu fakta, bukti nyata teman-teman. Jadi mereka pun menyusun strategi. Jadi kalau kita berdiam diri, apalagi saling menyalahkan, apa yang akan terjadi? Oleh karena itu kita mengajak, ayo kita tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Walaupun hanya tap-tap layar teman-teman di bawah itu. Itu luar biasa nilai pahalanya insya Allah. Dan Allah perintahkan, Allah kabarkan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ini para sahabat dahulu dikatakan seperti itu. Nah, kata para ulama, kalau ingin jadi seperti mereka ada syaratnya. Apa yang mereka lakukan itu yang kita lakukan. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Perkara paling ma'ruf yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang paling nomor satu, yang dengannya lah beliau diutus, adalah membawa tauhid. Ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Seluruh ajaran para nabi dan rasul mengesahkan Allah. Nggak ada itu para nabi terdahulu mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu punya, nggak ada itu. Kalau kita melihat dari sisi perbandingan agama, ya, agama para nabi terdahulu, semua mereka berdasarkan informasi yang kita dapatkan dalam Al-Quran, semua mereka mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, kalian melarang dari kemungkaran. Kemungkaran yang paling terbesar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan syirik kepada Allah. Mengatakan Allah punya anak, itu ada disebutkan dalam surat Maryam. Takadus samawatu yatafattarna wa tanshaqqul jibalu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit-langit itu pecah. Ya, bumi itu terbelah menjadi dua, gunung-gunung itu hancur berantakan. Kenapa? Karena mereka mengklaim Allah punya anak. Nah, kita umat Islam, tugas kita adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan beriman kepada Allah. Itu tugas kita bersama. Jadi bukan cuma APII. Semua kita umat Islam. API hanya wadah. Yang mau ikut bergabung, ayo, enggak juga enggak apa-apa, tapi kita tetap sejalan. Jangan mentang-mentang enggak bergabung di APII terus merongrong, ya, bukan malah berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan, malah dia jadi penggembosnya. Tiap hari buka komal hanya menghantam teman-teman yang berdiskusi memperjuangkan akidahnya. Jangan. Nah, ini perlu kawan-kawan sadari juga, ya. Komal-komal seperti itu di blacklist aja, nggak usah typing, nggak usah ditinggalkan saja. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Hanya melahirkan kedengkian dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Gitu teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang menolong agamanya, walaupun kalian hanya tap-tap layar, teman-teman. Aku sering ingatkan para mujahid typing muslim di bawah, kalian tap-tap layar pun insya Allah dapat pahala kalau niatnya membela agama Allah. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jikalau kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan tolong kalian, dan Allah akan kokohkan kaki kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Wala yansurannallaha may yansuru, innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laqawiyyun aziz. Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Allah pasti akan tolong agamanya. Tinggal kita mau ikut andil apa enggak. Ada APII atau enggak ada APII, tetap Allah akan tolong agamanya. Pasti itu. Alhamdulillah ada APII. Teman-teman mau gabung, ahlan wa sahlan. Tidak bergabung pun no problem. Yang penting kita satu barisan, kita sama-sama menggaungkan, kita sama-sama mengajak manusia bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kalau mereka mau sembah yang lainnya silahkan. Kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan ambil nama Tuhan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh LAI sekarang, dan sampai sekarang itu pun belum ada jawaban. Kalau kita berani menantang mereka, ayo kita diskusi. Diskusi di ruang terbuka, offline, kita undang TV nasional, kita diskusikan itu, kata Allah itu. Dan yang menggugat bukan cuma umat Islam, alhamdulillah. Dari teman-teman Kristen pun ada yang menggugat itu.
Berarti apa? Apa yang digaungkan selama ini oleh kawan-kawan debaters Muslim atau teman-teman API atau yang lainnya yang tidak tergabung di API, apa yang kita gaungkan selama itu memang sebuah kebenaran. Itu teman-teman. Jadi ayo ambil andil. Ayo ambil andil. Kita mau ambil andil apa enggak ambil andil pun tetap Allah tolong agamanya. Bahkan kalau kita mengambil andil, insya Allah pahalanya sangat luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya tap-tap layar, walaupun hanya typing-typing di bawah, ya Zuma win umpamanya, Alif Ustadz Alif win umpamanya, api-api umpamanya, lagi diskusi nih umpamanya. Ada andil, walaupun hanya typing-typing teman-teman. Nah, itu yang kita ajak teman-teman kaum muslimin. Insya Allah kalau kita bersatu padu, insya Allah tidak ada yang bisa mengalahkan, insyaallah biiznillah. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bukan API yang hebat, bukan. Tapi kebenaran yang diperjuangkan oleh API. Dan bukan hanya API yang memperjuangkan itu, kaum muslimin pun ikut memperjuangkan. Oleh karena itu kita tekankan sekali lagi teman-teman sekalian yang tergabung di API, alhamdulillah ahlan wa sahlan. Dio ini ya benar-benar. Yang tak tergabung pun ahlan wa sahlan. Ayo kita satu barisan. Selama kita mengucapkan la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita sama satu barisan. Jangan sampai kita diporak-porandakan oleh para kaum munafikun yang berpura-pura berada dalam barisan Islam, seakan-akan dia adalah orang yang ingin membela Islam, ternyata dia adalah musuh dalam selimut. Hati-hati. Maka yang seperti ini tetap waspada, tapi jangan terlalu fokus kepada mereka. Kita fokus dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ikut andil. Kita nggak tahu kapan kita mati. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, wallahu alam. Yang jelas, yang paling penting adalah apa yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Setidaknya ya saya pribadi umpamanya, oh saya sudah pernah begini, saya pernah begini. Jalan catatan muhasabah diri saya di akhir tahun, saya berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan panjangkan umur saya dan kawan-kawan saya yang lainnya, terkhusus kawan-kawan di API, Bang Zuma dan kawan-kawan sekalian, diberikan umur yang panjang di atas kebaikan, membela agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan semoga itu menjadi amal terbaik kita di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjutkan, aku nyimak lagi. Oke ya, jadi seperti yang sudah dibilang Mas oleh Ustadz Dio ya, bahwa kalau yang kita lawan ini Polycarpus sampai kiamat pun nggak akan selesai teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa Polycarpus atau para penghujat ini akan hilang. Nggak mungkin. Karena memang pasti akan terus ada sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti. Ya kalau dibilang Ustaz Wafi, sampai kiamat kurang 5 menit. Ya 5 menit lagi kiamat, baru hilang. Jadi yang penting kita ada di barisan mana. Sama seperti semut yang memadamkan istana Nabi Sulaiman yang terbakar. Nggak bisa untuk dipadamkan, tetapi untuk menunjukkan di mana posisi semut tersebut berada. Itu yang kita lakukan sekarang. Oke, assalamualaikum buat sekum kita, dan ada Bang Handi Selebu. Ya, mungkin silakan dari Bang Ardiansyah ada yang mau disampaikan. Silakan apa saja yang sudah dicapai di 2024 dan apa yang akan dilakukan di 2025. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin minum dulu, lanjut Bang Handi dulu minum. Nggak boleh gitu dong. Ayo, Kang. Enggak, aku minum, serius. Aku habis makan, aku mau minum dulu ya, bentar. Pak Sekum ini ya. Oke lah, Bang Andi dulu. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bang Handi, yang barusan tentang bertarung. Apa ini? Penyampaian ya yang Pencapaian jelas. API 2024. Pencapaian Iya. Bang Andi juga boleh. Target. Yang jelas ya pencapaian kita semua ini adalah bukan usaha satu orang. Pencapaian semua kita di sini yang sudah bekerja keras untuk apologet Islam Indonesia. Apa itu apologet Islam Indonesia? Yaitu pembela Islam. Kenapa ada apologet? Ya karena kita sudah muak dan adanya penista-penista agama Islam baik di dunia nyata maupun di media sosial. Pergerakan kami memang dilihat kebanyakan di media sosial. Di dunia nyata tentu juga ada. Pencapaiannya adalah
Pertama secara intern, alhamdulillah kita semakin kompak, saling mengerti satu sama lain, saling mengerti pribadi antara satu dengan yang lain, saling memaklumi, dan apabila ada yang keliru saling memaafkan. Kita berjuang bersama. Tujuan kita bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan yayasan kita bersama. Progresnya baik di bidang dakwah, tentu Bang Dio ada, Ustaz Wafi ada. Alhamdulillah dakwah kita tersentuh ke akar rumput. Kenapa demikian? Dari hari, dari minggu, dari bulan, dari tahun, penggiat, penggemarnya semakin hari semakin bertambah, mendapatkan tempat yang layak di hati masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam. Ada juga sih yang menjadi haters, tapi itu dianggap sebagai cambuk penyemangat kita lebih kerja, lebih keras lagi. Pencapaian paling signifikan adalah kami banyak bergerak di bidang kemaslahatan umat, baik di bidang kebencanaan, di bidang mualaf yang kami bantu, dan lain-lain. Doakan kami agar bisa kerja nyata, kita akan mendirikan cita-cita yang mulia dari pembina kita Zulkifli Ma'bas. Rencana akan membangun suatu pesantren apologet. Ya, untuk itu menuju ke sana ya perlu waktu bertahap. Yang jelas pencapaian kami yang paling signifikan adalah kembalinya orang-orang yang tadinya tidak kenal Islam, mengenal Islam, memeluk Islam. Tadinya sangat membenci Islam, setelah mendengarkan diskusi-diskusi selama ini mencintai Islam. Justru kembali berbalik. Tadinya Islam, setelah adanya apologet Islam Indonesia membenci ini orang semua. Nah, alangkah naibnya kalau tidak bisa introspeksi diri. Tadinya orang beragama Kristen mendengarkan Bang Juma, Ustaz Alif, Ustaz Tata, Ustaz Wafi, Bang Ardiansa, dan lain-lain. Mereka memeluk Islam. Justru yang paling saya tidak bisa berkata-kata, orang Islam itu sendiri yang tidak suka dengan perjuangan kami. Nah, tapi ini jangan rendah hati, jangan berkecil hati, tetap semangat. Ini biasa dalam perjuangan. Kesimpulannya adalah apologet Islam Indonesia tetap akan eksis di tahun Masehi ini. Insya Allah program-program kami selanjutnya adalah setiap DPW nanti akan dibuatkan program khusus, dan kalau sekiranya mungkin membuat sekretariat di sana nanti pembinaan mualaf di DPW masing-masing. Itu yang penting, karena selama ini kita sadatkan orang, program selanjutnya memang belum terstruktur dengan rapi. Untuk itu kita rapikan lagi ini semua berdasarkan hasil kesepakatan waktu kita di Zoom itu. Yang jelas apologet Islam Indonesia jaya terus, maju terus, pantang mundur, apapun itu. Mantap, Itu sih dari saya. Makasih. Mantap, Masya Allah, luar biasa sekali Bang Andini ya. Oke, Pak Sekum sudah selesai minumnya? Atau mau nambah lagi minumnya? Ya, aku harus, kalau ngomong soal pencapaian API, berarti aku harus pakai data ini supaya terkesan resmi gitu, meskipun enggak gitu kan. Tapi ini resmi, tapi ini enggak. Dia ngomong apa sih, Paham Cep? kan maksud saya? Saya bingung. Saya perlu bodrek. Udah imani aja lah. Saya ngomong ini informasi tadi saya ngomong apa ya? Benar nggak bang? Ya, jadi Tambah satu berapa bang? ya teman-teman harap dimaklumi ya, Bang Andi ini kan usianya ya sudah ibadah Isya ya. Kalau kemarin Iya. ibadah maghrib, sekarang udah ibadah Isya, jadi harap dimaklumi. Ya, tahu aja loh. Jadi sih maka tadi saya ngomong itu saya sendiri nggak ngerti loh. Saya ngomong apa kira-kira? Ya Tuhan. Biasanya kalau Bang Andi lagi narasi itu roh sucinya yang bicara. Jadi kalau pas sudah berhenti dia lupa. Gitu. Itulah. Ustaz Alif kan tahu gua. Oke, makasih Ustaz telah mengingatkan. Sadar bang? Semoga teman-teman yang di bawah mengerti ya, meskipun yang bicara sendiri tidak ngerti, tapi yang di bawah insya Allah ngerti ya. Sangat
Luar biasa tadi. Gimana Pak Sekum? Sudah siap? Ya aku buka data dulu. Lanjut aja. Kurang 60%. Oke. Wih. Oke. Berat kayaknya nih, berat. Aku mau nanya lagi nih kalau gitu buat Bang Handi nih, Bang. Bang Handi. Woi. Wah, udah hilang roh. Ada masih kondusif ini badan. Sebenarnya tuh kan yang sebelumnya satu barisan kok malah jadi berantem nih sama Bang Handi nih. Ini kenapa nih ceritanya nih, Bang? Yang harusnya tambah dekat kok malah tambah jauh nih. Mulai. Gak apa-apa, kita provokasi dulu. Oh, sebenarnya itu bukan menjauh. Yang namanya menjauh itu artinya tetap mencintai. Jauh di mata, dekat di hati. Jadi nggak ada jauh dekat. Tetap kita satu barisan sebagai orang Muslim, beragama Islam, membela agama ini. Itu sih pendapat. Ini jawaban yang paling moderat ya. Itu Jul. Kami ini kadang-kadang kayak anak kecil. Udah. Ya, Bang Handi itu selain bijaksana juga bijaksini. Jadi Iya. betul. Nggak, aku agak bingung ya. Dulu, aku ingat 3 tahun yang lalu, Bang Handi ditantang sama Chandra Ginting. Terkejut dia. Tapi hari ini dia yang nantangin orang soalnya. Sebelumnya dia yang ditantangin, sekarang dia yang nantangin orang. Tapi yang nantangin gue Chandra Ginting itu nggak tahu dia ke laut apa kemana sekarang, hilang. Masih ada, tapi dibidat-bidatkan sama temannya. Jadi nggak mau lagi naik dia. Oke ya. Sudah ya, izin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Pencapaian Apologet Islam Indonesia tahun 2023-2024. Ketua Pembina Gerunda Zulkifli M. Abbas atau Gerunda Zuma, Ketua Umum Ustadz Alif. Kita ke slide 2. Untuk legalitas Apologet Islam Indonesia, nomor SK Menteri kita terdaftar. Ya, ini nomor SK-nya kita. Bagi teman-teman yang merasa tersaingi dengan api, api itu nggak legal. Nah, ini legalitas nih, ya. Jadi saya katakan ini lebih legal daripada kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Karena apa? Karena mendapatkan legalitas ini. Tapi kalau kitab itu nggak legal, ya. Mohon maaf, ini pandangan akademis. Ini ya NPWP, udah jelas ya teman-teman. Kemudian data mu'alaf kita ini, mohon maaf, ini bukan per Desember ya, bukan per Desember. Karena apa? Karena ini adalah data pada saat saya gunakan di pertemuan API bulan apa kemarin, Oktober ya kalau nggak salah ya Bang Hadi. Agustus September. Agustus ya Ustadz Arif. September. Oh September, oke. Bulan 9 gitu ya. Data mu'alaf kita di sini, kita cek di sini ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ini tahun 2023 yang ini. Kita terbentuk September ya. Per September ini sampai ini, per September sampai akhir Desember 2023 itu ada 14 orang Kristen tuh. Dan 1 orang Katolik. Kemudian dari 2024 Januari sampai September doang nih teman-teman, sampai September. Saya belum masukkan sampai yang Desember loh ya. Ini sampai September doang. Itu ada 33 Kristen, 12 Katolik, 1 Hindu dan 7 Buddha. Ya. Ini data mu'alaf. Ingat ini adalah per September. Sorry, per Agustus. Per Agustus ini. Saya ngerekapnya Agustus. Saya tampilkannya September. Berarti per Agustus ini berapa bulan berarti ya? Dari Januari sampai Agustus 8 bulan. 8 bulan teman-teman. Oke. Persentase mu'alaf kita di sini Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kristen 69%. Sebentar nggih. Oke, Katolik 19,1%, Hindu 1,4% atau 1%, kemudian Buddha 10,2%.
kurang lebih seperti itu. Jadi kita pakai data di sini karena saya ditugaskan, diamanahkan untuk menjadi sekum, maka ini adalah tugas saya. Ya ini ya total mualaf ya per Agustus, nah kan per Agustus kan 47 orang, Katolik 13 orang, Hindu 1 orang, Buddha 7 orang, totalnya 68 orang. Ini per Agustus doang teman-teman, belum terhitung sampai sekarang. Kemudian data DPW API, laporan kami mengatakan bahwasanya ini API Jabodetabek ada 318 orang, API Jabu, kemudian disusul oleh API Kaltim 59, API Aceh 37, API Riau 91 orang. Kita baca yang tinggi-tinggi ya. Di sini ada API Jatim 135 orang, 168 ini API mana ya ini ya? Kayaknya API Sumut deh ini warnanya ini. API Sumut lah. API Jabar, sorry nih. API Jabar. API Jabar ya. API Jabar 168 orang. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatan kami ini dari divisi pengembangan, kegiatan dan pengembangan, ada yang namanya tobat narkoba itu teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kegiatan pengembangan. Di sini ada solidaritas Palestina. Kemudian ada kegiatan dan pengembangan juga di sini Ustadz kita, Ustadz Wafi, dan juga sebentar Gina, sabar nggih. Oke, duduk dulu di situ. Oke. Mempererat ukhuwah Islamiyah kepada para ulama kami. Kemudian di sini ada daurah ilmiah ke pondok pesantren. Di sini ada gambarnya Ustadz Akhi Kores, Ustadz Akhi Muto, Ustadz Wafi, dan juga pemilik pondok kalau nggak salah ini, gitu ya teman-teman. Diskusi kita, ya, lintas agama kita sajikan dalam bentuk online juga. Ini juga Ustadz Wafi dan Pendeta Muda Kezia, Ustadz Wafi dan juga manusia PowerPoint. Kemudian ini saya dengan Pak Andri Notol. Kemudian ada API dan MNCI Peduli Bencana Alam, ya, posko kemanusiaan. Ini kita gerak nyata teman-teman, kerja nyata di sini. Mohon maaf, ini kerja nyata kita. Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember 2023 dihadiri oleh Gurunda Zuma, Ustadz Alif, Pak Desugi, dan Ustadz Afi dan lain sebagainya. Kemudian apa ini, mujadalah. Dan kemudian divisi litbang kita Moreh Mutu ini juga mengadakan kelas bahasa Ibrani, teman-teman. Yang ingin ikut gabung juga boleh. Sebentar Gina. Aduh dia. Oke. Terus kemudian bantuan Apologet Islam Indonesia dan Makassar Mu'alaf Center untuk Palestina. Oke. Jumlahnya berapa ya Ustadz Alif ya? Saya lupa ini jumlahnya Ustadz. Total 300-an itu, 330 sekian juta. 330 sekian juta, teman-teman. 330 sekian juta. Saya ulangi lagi, ini bukan ribu. 330 sekian juta kurang lebih. Gitu. Ya, oke. Terus kemudian daurah ilmiah di sini oleh anggota Apologet Islam Indonesia kepada santri PP Mauizul Amin Al-Islami yang ada di Pamekasan. Ya. Ini API Riau. Ya, bantuan untuk bencana alam untuk Sumatera Barat pada saat itu. Nih, kita gerak nyata ini ketua API Riau kalau nggak salah, Akhi MBN. Kemudian sekretariat API Riau, sekretariat nah itu bukan seker ya, sekretariat. Sekretariat. Aku nunggu slide terakhir. Oh iya. Nunggu slide terakhir. Iya siap Ustaz. Sekretariat Yayasan Apologet Islam Indonesia di PW Riau tuh. Masya Allah ya, alhamdulillah ya teman-teman. Masya Allah. Kemudian di sini negosiasi debat lintas agama dengan pendeta. Ini yang kemarin kalau nggak salah yang pendetanya takut,
Betul nggak Ustadz Alif? Ini yang udah kita ketemu, tapi ternyata kalau nggak salah bukan apa? takut, nggak berani, bukan. Istrinya melarang. Oh, istrinya Enggak melarang. lah. Istrinya melarang. Iya, istrinya melarang karena tahu siapa Gurunda Zuma sesungguhnya, teman-teman. Jadi hakikatnya Gurunda Zuma itu hakikat Gurunda itu satu pribadi, satu hakikat tuh Gurunda Zuma tuh. Ya, itu yang membuat. Nah, ini ada siapa sih ini? Buset, ini Kenal, skip nggak kenal. skip aja lah. Anjir, sekolah kayak sekolah. Kaki panjang itu jalan ke sini ya, Boy. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada teman-teman kita ya, Masya Allah. Ini diklat pembinaan mualaf di Jakarta kalau nggak salah ya ini ya. Ini ada Ustadz Aki Rozi dan juga ada teman-teman dari DPW Jabodetabek, Masya Allah. Kemudian Ada ini MUI itu. oh iya, aplikasi API di Play Store. Ini aplikasi API sudah ada ya, Apologet Islam Indonesia di Play Store. Teman-teman tinggal download aja. Kemudian mampus kita. Ada manusia tanpa leher di sini, bah. Kacau kali, bah. Kenapa lah kau di sini, woi? Ini kenapa kau di sini? Bom. Sorry, Awas keselip dikit. tadi jangan spill yang high course itu, nanti di spill balik waktu kau persentase sepatunya juga. Siap. Terima kasih. Hanya di bawah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sekian presentasi dari saya selaku sekretaris umum. Itu ada di bawah pertanyaan Bang Ardi, DPW itu ada berapa di seluruh Indonesia DPW ya? Silakan. Tadi udah dijelasin. Belum berapa Nih, DPW yang 1, 2, sudah 3, mendapatkan 4 nih. SK. Oh, DPW yang udah mendapatkan SK sekitar 13 kurang lebih, plus minus kurang lebih ya. Saya kan lupa antara 12 kalau nggak 13. Yang lainnya ini ada yang belum mendapatkan SK karena masih terkumpul orang-orangnya masih sedikit-sedikit gitu, teman-teman. Itu diulang yang mualaf tadi kepotong. Yang awalnya Apa sih? Yang mana? yang mualaf, diagram mualaf. Ini. sakit banget kan. Ah, coba. Udah aku jelasin tadi. Belum, tadi kepotong, coba diulang dari awal. Ya udah. Bagian itunya aja. Ini 2023 pada saat API terbentuk pada bulan September baru pencatatan dimulai ya kan. 14 tambah 1 berapa? 16, betul, 15 lah. Terus kemudian tahun 2024 pada awal Januari sampai per apa sih ini? Per Agustus ya. Per Agustus. Jadi dari Januari sampai Agustus ada berapa bulan tuh? Kurang lebih plus minus 8 bulan, teman-teman. Ini Kristennya ada 33 orang, Katoliknya ada 12 orang, Hindunya 1 orang, Budanya 7 orang, Masya Allah. Gitu ya teman-teman. Nah gitu. Ini persentase mualafnya. Kristen 69,1 orang. Ya mohon maaf ya teman-teman Kristen yang ada di bawah yang merasa panas lihat ini, tapi ini adalah data nyata. Ini saya bisa pertanggungjawabkan data ini karena saya yang buat gitu loh. Kemudian ini 19,1% nih Katolik, yang ini 14,1% nih Hindu, yang 10,2% adalah Buddha. Begitu teman-teman. Total berapa? Total ada 68 orang per Agustus ya, bukan per hari ini. Begitu informasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ustadz Alif selaku Ketua Umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi totalnya berapa itu? Rahasia. Wah. 9. Oh, alhamdulillah, bener koreksi Ikhwan, 60-an tadi di awal ngomong. Jadi itu ya, 2024 68. atas izin Allah, alhamdulillah API menjadi perantara orang-orang Kristen bersyahadat 69 orang. Gitu. Amin. Mantap. Lanjut. 68 orang. Ya, tapi itu begini ya, itu yang memang dipandu oleh API dan keluar sertifikat dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Namun ini tidak menutup kemungkinan banyak saudara-saudari kita yang menyimak di luaran sana menerima kebenaran. Mereka ini berinisiatif memang mencari tempat mualaf, mereka bersyahadat kemana-mana. Itu ada juga banyak yang memang mendapat sertifikat mualaf dari tempat lain ke MUI atau ke yayasan lain, itu juga banyak.
Ini hanya yang terdata di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi karena ini semua terekam ya di saat live atau di YouTube ketika mereka menyimak, mendengarkan kebenaran penjelasan para guru kami gitu. Mereka banyak yang tersentuh hatinya. Jadi ini hanya yang dikeluarkan sertifikatnya oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia. Insya Allah banyak di luar sana. Bisa jadi lebih banyak. Bisa jadi lebih banyak. Begitu. Betul, mantap. Mantap. Ya kemungkinan ada 50.000 sampai 60.000 lah yang mualaf kemungkinan gitu. Pertanyaannya begini Bang Ardi, kalau ada yang misalkan beberapa Kristen yang memang nggak suka dengan tadi yang disampaikan Bang Ardi tentang mualaf, bisa membuktikan kita itu betul-betul 68 ini mualaf? Ya artinya penjarain aja. Enggak. Silakan Bang Ardi. Ya, jadi gini. Yang pertama, saya pegang KTP, teman-teman. Ya, saya pegang KTP dan itu saya save, simpan. Saya simpan di laptop saya yang notabene laptop saya tidak pernah saya sambungkan ke wifi manapun juga kecuali kampus saya sendiri. Jadi saya kalau kemana-mana nggak pernah saya sambungkan ke wifi apapun juga. Saya takut dibobol karena ada data-data banyak orang tuh. Jadi saya jamin KTP dari teman-teman mualaf, saya jamin 120% aman. Jadi saya bisa bertanggung jawab. Resiko kecil ya Bang. Iya betul. Saya tidak pernah mengkoneksikan laptop saya ke wifi manapun juga kecuali wifi kampus saya sendiri. Begitu saudara. Jadi saya bertanggung jawab atas data yang saya bawa. Ketika saya ditanya mana ini. Tapi pertanyaannya, ketika ada orang bertanya seperti itu, nggak percaya kepada kami, terus kemudian dia misal ada yang menuntut data KTP, oh mohon maaf, bukan kapasitas Anda. Jadi betul-betul KTP itu saya safety kalau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya simpan. Ya lanjut, silakan Ustaz Alif. Itu Bang Ardi, itu loh pertanyaannya. Supaya jelas ya teman-teman di bawah Kristen maupun Muslim sudah terjawab bahwa API bertanggung jawab tentang data ini semua gitu. Terima kasih. Silakan Ada lanjut. satu yang belum izin dulu Pak Sekum, ada satu belum ada laporannya, yaitu berapa persen yang murtad. Itu nggak ada laporannya. Oh, kalau itu 100% laporan itu bohong, Bang Andi. Hoax itu. 100% itu. Hoax. Oh berarti tidak ada data yang murtad ya? Ya, 100% datanya hoax. Ada Oke. datanya, tapi 100% hoax. Ya dibikin lah yang hoax nggak apa-apa. Ya udah bercanda. Lanjut. Alhamdulillah nggak ada Bang Andi. Alhamdulillah nggak Bagus, ada sih terima kalau kasih. yang murtad untuk nggak ada itu. Itu cuman mungkin teman-teman sering melihat di YouTube mungkin itu kan cuman bikinan mereka aja ya. Betul nggak Ustaz Alif? Iya, itu di bawah. Kami yang murtad nggak perlu berkoar-koar, paham kan? Lah itu lo berkoar-koar bilang murtad gimana sih? Kadang-kadang ente ini. Tapi dia minta naik, dia mau keluar-keluar di atas. Iya, Dinda Cebi jadikan saya moderator di. Lanjut. Aku mau nendang Aki Kores nih. Lanjut. Woi, parah. Oke, suara- ada lagi yang mau suaranya disampaikan? gede banget. Kita sapa dulu Gerunda. Gerunda, apakah sudah monitor? Gerunda? Oh belum. Aku dijadikan moderator tapi nggak dicentang semua lo ijunya. Kampret. Astagfirullahalazim, ini orang maunya yang apa lagi yang dicentang? Coba. Ijonya dicentang semua dong biar bisa jambak orang. Iya Gedein nggak Gerunda lah, dicentang jangan tuh aku cuman lah. apa sih komentar sorotan loh? Semuanya udah dicentang loh. Nih komentar sorotan ya. Nah, Wis. Berantemnya Udah, udah dilanjutin. Gedein Bang Zuma, jangan saya. oke.
Sepertinya Gerunda juga belum monitor. Ada lagi ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin kita sampaikan saja ya di tempat di forum ini masih ada 1.400 mata memandang belum juga di YouTube lain. Kita Yayasan Apologet Islam Indonesia masih membuka diri. Kita kan kemarin sudah ikhtiar tuh ngajak beberapa kawan-kawan diskusi secara ilmiah, secara offline ya. Barangkali di sini mungkin ada yang baru mendengar atau pendeta yang mau berdiskusi dengan kita secara langsung. Kita di tempat ya, di satu tempat, insya Allah kita siap. Kita siap, ajak hubungi kami, bisa ke Bang Handi atau semua yang ada di sini. Nanti kami bahas, kami diskusikan. Kita siap mengadakan diskusi secara langsung. Ilmiah ya, bukan hujatan. Ya kalau mereka contoh tadi guru mengajak gitu. Betul. Jangan takut nggak bisa makan, karena ketika kami yang menyelenggarakan, maka para pendeta yang terhormat dan dikasihi sekalian, kami akan menanggung makan, akomodasi kalian, dan juga biaya transportasi kalian selama di program Dialog Lintas Iman tersebut. Gitu kawan-kawan. Kamu nanya Pak Sukum dulu kok. Di situ kan banyak tadi foto-foto yang dilampirkan kegiatan-kegiatan kita sih. Betul Bang Hadi. Kenapa tidak ada fotonya Kores, videonya waktu jatuh dari motor? Kedua, tidak ada juga kegiatannya Julius waktu nabrak guguk. Nah itu kurang, itu tambahin dong. itu apanya api itu? Jatuh motor sama api apa hubungannya itu? Ya nggak apa-apa, yang penting rame guys. Bom aja ada. Iya, bom aja ada, gimana sih lu? Oh, ada yang ini, tolong diputarkan ini Akhi Ardi video ketika Akhi Ardi presentasi, sepatunya ketukar sebelah-sebelah. Nah, yang itu satu juga. hijau, yang satu oranye. Silakan. Karena aku bilang tadi hati-hati Ayah Ardi, kau sepil gayanya Ayah Kores, kau bisa disepil balik. Aduh, Mak. Nah ini dia nih. Aduh nggak bener ini. Aduh, foto siapa tuh disimpan? Anjir, belalang sembah. Enggak. Nah itu sepatunya ketukar di Bandung. Mau pulang lagi jauh. Aduh ya Allah. Wah, jadi dipakai sama siapa tuh? Lah siapa suruh share di grup, ayo lo. Ngesan di galeri aku. Enggak, itu apa teman-teman lagi ngecek aja gitu loh, bahwasanya gravitasi itu masih berfungsi di bumi ini. Ternyata bener gitu loh. Aku lompat saya jatuh juga. Kores nggak bohong ya, sepatunya ketukar itu bisa dilihat. Min, gue mah kirain ini kalau lihat foto ini biasanya kan ada yang warna-warna gitu ya, yang model-model untuk pemain bola gitu. Nah ini emang model lah, memang ini ketukar nih. Waduh. Waduh, ini sales Vespa. Sales Vespa. Ini yang gue Islami. maksud nih. Ini yang gue maksud nih. Nah. Sales Vespa ini. Pertanyaannya Iya. Bang Andi, ini sudah jatuh atau sebelum jatuh? Abis ini. Oh, abis ini jatuh. Abis ini kan gini, ceritanya panjang. Abis ini ada security datang. Mak bang, tolong pindahin motornya. Kebetulan Bang Aang nggak ada. Ya dia yang pindahin, jatuh deh tuh orang bocah gitu. Ini hostnya kemana ini? Ini hostnya kemana? Kok Iwan, aku kalau jatuh tuh ke atas aku, nggak ke bawah, jadi nggak kotor bajunya. Gitu. Layang-layang di permukaan air. Buset. Ini Ayo, hostnya teman-teman, siapa lagi yang mau disepil? Ayo. buka ini gitu. Siapa lagi yang mau disepil? Ayo. Makanya jangan share foto-foto di grup, kesimpan di sini semua. Habis kalian. Ayo, siapa lagi? Bang Hadi ada. Izin, saya ada yang tanya di bawah. Bang Sukum coba tampilkan progres penyaluran dana umat generik aja agar dikonsumsi publik. Jadi yang pertama begini teman-teman, saya bukan bendahara, jadi saya nggak bisa menampilkan soal itu karena saya hanya sekum, jadi sekretaris umum gitu teman-teman. Bukan kapasitas saya ada di situ, gitu. Atau sedikit garis besarnya kita sampaikan ya, mungkin tidak ada yang salah kali ya kalau Silakan, memang Pak tahu Ketua. gitu Doang Ketua. ya. Waktu tempo hari contoh kita membantu penanganan saudara kita yang mengalami penyekapan ya,
pemurtadan di Samosir itu, waktu itu alhamdulillah dari Yayasan Apologet Islam Indonesia termasuk dukungan dari umat juga itu bisa menyalurkan sampai di angka 10 juta. Belum lagi yang berkaitan dengan musibah alam, bencana alam, banjir itu kan rata-rata di angka ada yang sampai 70, ada yang sampai 50 gitu. Untuk Luwu, untuk Sumbar dan sebagainya. Berikut juga mana lagi yang berkaitan dengan mualaf, yang ketika mereka itu yang laki-laki harus di Hitan, yang terbaru juga beliau di Hitan, kita lihat ada hasilnya ya. Apa perlu di-spill bahwa dia itu di Hitan? Nggak usah ya, bahaya juga nanti. Before and after. Dan beliau sampaikan, ini yang terbaru saudara kita ya, yang dia sendirian itu kemarin yang belum lama. Jadi kan kita makanya progres kita monitor mereka. Jadi benar dia waktu itu dia ke tempat di Hitan, dia habis dana sekian, maka kita salurkan, kita ganti karena itu juga dana dari umat yang banyak mendukung orang tersebut. Dia tuh habis di Hitan dan dia datang ke masjid, dia ikut pengajian gitu. Dan kami koordinasi dengan API Sumut, insya Allah nanti akan diundang ke Sekretariat API Sumut untuk diajak ngobrol kisah inspirasinya kenapa dia mau mualaf. Padahal dia sendirian dari antara keluarganya yang mualaf gitu. Sementara keluarganya yang lain kan masih non muslim. Ya kurang lebih begitu infonya. Banyak sebenarnya sih. Ini gurunda kemana Ustaz Alif? Nggak tahu, tadi katanya ada keperluan 10 menit tapi kok udah hampir 1 jam. Mungkin sibuk banget dia. Kedua, laporan juga yang belum sempat kita administrasi ya mengenai barang mualaf yang kita bantu Hitan itu ya. Jadi videonya sebenarnya banyak, cuman ini nggak layak di-spill karena menyangkut privasi. Mereka sudah dewasa semua, sampai ke dalam-dalam kita spill ya kurang nggak elok. Iya. Banyak Gitu. Bang Andi sebenarnya. Banyak. Kalau kita sebutkan itu setiap para mualaf yang di waktu itu di Aceh, di mana ya, di daerah mana lupa gitu. Yang satu keluarga Ya Pak Bakri itu ya. alhamdulillah kita support yang satu keluarga itu loh, yang ada ayah, keluarga ibu bapak anaknya itu bersahadat. Alhamdulillah kita salurkan dananya, kalau nggak salah waktu itu sampai di kisaran 5 sampai 7 jutaan itu waktu itu ya. Dan Aceh, kita koordinasi juga dengan orang-orang di sana sehingga alhamdulillah banyak yang menawarkan untuk membantu untuk kelanjutan kehidupannya kan, masalah boleh lahan pertanian dan sebagainya. Belum lagi juga yang di Jawa Timur kita alhamdulillah perhatikan juga seperti itu ya. Nah makanya bimbingan kelanjutannya mohon dukungannya dari para guru semua, karena pembinaan inilah sebenarnya tugas yang lebih berat daripada mensyahadatkan gitu. Karena untuk agar mereka tetap terjaga imannya, jangan sampai tergoyahkan apalagi kembali murtad, naudzubillah. Begitu. Besarin gue deh, saya spill satu deh, tapi ini enggak ini. Besarin gue, saya spill contohnya satu. Oh ya. Nyepil apa bang? Sunat? Iya, tapi nggak kelihatan dalamnya. Ih, ini kali ini. Enggak, ini persiapan. Lupa gue yang namanya siapa nih ya. Terus Raja. Namanya Raja. Raja. Terus kedua, nah, ini videonya. Ini contoh orang-orang yang sudah menyunat hatinya ini. Ini klinik ini ya, Hitan ya. Kecantikan. Cantik. Sengaja gue ngomong gitu persis Kores ngomong. Kecantikan penis. Nah, ini menghadapi nih. Udah persiapan nih. Persiapan masuk ke dalam nih. Lihat mukanya nggak bang? Nah, ada mukanya tadi. Si Raja ya, Jul. Ya namanya Raja. Oh ya. Oh ya, Jul udah jumpai kan dia? Udah di interview kok, namanya Raja Roh. Dia Julius yang megang Bang Handi. Dokternya yang motong, Julius yang megang. Yang berdiriin. Oh. Asisten juga lo, Jul. Iya, terakhir dijadikan sup sama Kores guys. Kores minta, dia bilang dia pengen jadikan sup bergizi.
Joroknya Ini jangan juga dibiarkan tiga orang dua ini gitu. berbicara berlanjut ini sekarang. Mereka berdua kalau diumbar malah kemana-mana mereka ini. Ada juga sebenarnya kalau ada si Akang itu ada fotonya itu yang disunat di Bandung gitu. Jadi dokternya yang dibawa bukan ke klinik, dokter sunatnya ini yang dibawa. Itu ada juga tuh. Jadi apa Jul? Lu pakai minyak olive Jul waktu megangnya? Dibawa. Ceritain Jul. Pakai pinset, pakai pinset. Satu pakai pinset, sebelah kanan tangan pakai tang jepit. Baik, ada Yang paling pertanyaan menegangkan di bawah. itu waktu saya antar si Dapa, ya dekat sini juga. Alhamdulillah yang mantri sunatnya itu, yang di klinik itu, ternyata penggemar apologet Islam Indonesia. Dia habis nonton malam itu, si Dapa sahabat lagi, si Dapa sahadat. Satu minggu kemudian saya bawa ke dia, oh ini loh yang semalam saya tonton, gitu. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. belum ada api deh, Pak. Alhamdulillah. Hah? Oke, Itu belum ada api, woy. pertanyaannya. Udah. Belum ada. Oi, nggak tahu dah itu. Yang jelas. Sekarang aku punya pertanyaan. Penonton debat. Cuma Oh, itu gitu. belum ada api. Diem Jul. Aku punya pertanyaan. Selama 1 tahun ini, siapa mu'alaf yang paling bandel sebelum bersyahadat? Julius. Julius. Julius mah udah Sebelum bersyahadat basi, udah apa, lama. 2024. Pertanyaannya? Yang Stanley, debatnya Stanley. paling lama. Debatnya paling lama. Mu'alaf yang debatnya sebelum mu'alaf itu paling lama siapa? Stanley lah. Stanley. Neflos. Enggak lah. Ih, Julius. Ini 2024. Ya Tuhan. Julius. Udah lah, nggak jadi nanya. Oh, Kores kan sempat murtad Siapa ya? Kores sempat murtad, terus balik lagi. Wah gila Itu lah. ngeyel dia. Buset. Main gua nyembah Oke, berhala Awin. Enggak, gue salah. Diam semua. Aku tanya yang di bawah aja lah. Teman-teman yang di bawah ini yang paling Aku tadi jawab sering benar mantap. Stanley kok. Udah. Teman-teman yang di bawah siapa? Yang menurut teman-teman tuh mu'alaf yang paling lama debat dan paling menurut kalian tuh susah untuk ditumbangkan gitu. Loh, jadi bilang Stanley bandelnya orang. Jimen katanya. Enggak. Jimen. Loh, Jimen mana bandel? Enggak. Maksudnya debatnya paling lama gitu, yang lumayan lah gitu. Nggak cuman kayak kesaksian, lihat Tuhan di pohon, lihat Tuhan di kereta gitu loh Jul, maksudnya Jul. Ada yang nyebutin nama gue bukan mualaf lah. Major, emang major udah syahadat. Mariam. Oh, Pak Oh, ya Bang Mariam. Iya, tahu. Bang Mariam, Jimen, Theodor. Kemana itu orang? Mariam kemana itu orang ya? Nggak tahu. Bang Adil Ini harusnya di punya bawah kontak. Surya Al. Bang Adil. Waduh, maaf yang di YouTube ke close itunya. Jadi keluar deh. Iya, ini yang paling lama itu si Jimen tuh, dia adu sertifikat sama Akhi Ardi sebelum mualaf dia. Ada berapa ya? Seminggu. Kamu kuliah di mana? Saya kuliah di sini. Bohong. Mana nomor diktinya? Ini. Coba saya cek. Iya. 2 hari lagi ketemu. Benar. Ternyata kamu memang kuliah. Hahaha. Dialog dari situ. Ini lucu gue bilang. Dialog agama jadi ke pendidikan. Yang paling penuh drama. Kalau si yoga itu Umar. siapa yang syahadatin? Oh, paling penuh drama Umar. Oh, masih ada lanjutannya. Kecepatan jawabnya. Lanjut. Apa? Udah dijawab, Saya udah. udah cukup. Saya mau interaktif sama teman-teman semua di sini maupun yang ada di YouTube maupun nanti setelah offline. Menurut Anda, apakah dengan kehadiran apologet Islam Indonesia itu bermanfaat? A. Bermanfaat. B. Tidak bermanfaat. C. Biasa-biasa saja. Saya ulang ya.
dengan kehadiran Apologet Islam Indonesia, apakah bermanfaat? A. Bermanfaat. B. Tidak bermanfaat. C. Biasa-biasa saja. Silakan. Nanti kita polling. Bang Andi, semua tetap ada manfaat loh. Bahkan kores yang sampah ini aja ada manfaatnya juga gitu. Jir. Walaupun bagi Anjir. orang tuanya nggak. Aduh, jangan dibantah dong. Itu perhatiin dulu di bawah netizen itu loh. Perkara lu nyunatin orang aja marahnya sampai sekarang. Banyak A, Bang Andi, banyak A. Enggak, edis aja gitu-gitu bermanfaat nggak? Style alatnya makin gede. Bermanfaat, Eris itu bermanfaat. Asalnya teori, gua nggak percaya teori Darwin. Alhamdulillah, sekarang percaya teori Darwin dari Edis itu. Nah, betul kan? Bermanfaat. Edis aja bermanfaat kok. Bermanfaat. Villa A. Untuk yang di YouTube, jawab dong yang di YouTube. Untuk Zulkifli Mabas, Andi Selebes Channel atau siapapun melive-kan di sini, saya minta Anda bermanfaat juga dalam berpendapat. A, B, atau C. A bermanfaat, B tidak bermanfaat, C biasa-biasa saja. Tolong dong yang ada di YouTube. Sampai nanti ini Anda bisa nanti live komen juga. Setelah ini nggak live, offline bisa Anda di komentarnya. Kalau bermanfaat alasannya apa, kalau tidak bermanfaat kenapa, kalau biasa-biasa saja apa gitu. Nanti di live komen lah nanti setelah offline. Bang, Apa? kamu buka kamera kasih nampak apa sih? Kenapa? Buka kamera. Oh, lupa saya tadi tutup. Yang di Lupa. Al Alif Channel juga tuh ada melive-kan. Halo, yang Aduh, sedang menyimak saya tutup di Al dulu, Alif Pak, tadi Channel. saya tutup. Sorry. Apakah channelnya Julius itu bermanfaat? Wih, jangan mau pribadi Oh, nggak boleh. Ya. Untuk itu teman-teman, nah kalau ini boleh. Teman-teman, kita sudah punya channel namanya Apologet Islam Indonesia. Dipegang langsung oleh Julius. Di sana itu Apologet Islam Indonesia khusus menangani wawancara interview dengan para mualaf. Ya, Silakan dan satu lagi di- untuk ini kegiatan api. Kegiatan Dan misalnya contoh dan Bang Adi untuk- sunatin orang. Untuk kegiatan api. Nah, untuk itu teman-teman mohon keridoannya, keikhlasannya untuk menonton dan di-subscribe. Itu kira-kira ya. Ini Apologet Islam Indonesia, ini channel resmi API di YouTube. Jadi ini akunnya ya teman-teman ya. Ini saya sudah subscribe nih. Ya ini tandanya kayak ini. Udah subscribe nih. Tadi belum kan, Cep? Aku follow akun yang lain, bukan yang ini. Aku belum tahu, Mak. Kelihatan tuh. Jangan lah. Bukan, Yang lain aku bukan udah tadi follow. lagi ngasih contoh. Ngasih contoh. Tadi lagi ngasih contoh. Tadinya udah di-unsubscribe dulu. Tadinya udah Iya. di-unsubscribe dulu, baru dikasih contoh. Makasih, dia Les namanya. Nggak ngeles, itu kan dikasih contoh. Iya. Ya Pak Ian mah kadang-kadang ya. Ini ya. Kok nggak Tuh ngapain nabrak? ada foto gua sama bini gua? Wah, Bini lu juga penguntit. mualaf. Ini ya, ini lo ya. Kan lo. Anjir, ganteng banget tuh. Ntar itu Siapa di itu bawahnya, di bawahnya Andre ya. Itu gua yang tatoan itu yang di bawah. Bukan. Bang Andre. Terus di Oh, bawah iya. lagi siapa itu? Terus. Bisa. Terus. Ini Raja. Oh, Raja. Yang Cino itu, yang Cino yang culun-culun itu siapa? Anjir, itu siapa cewek? Yang di atas tadi. Nora. Kenapa mukanya mulut semua? Oh, Uhti Nora. Maaf. Wah, parah lu. Kerasa. Paling laku lo tuh. Yang nonton 200.000. 266 tuh. Oh iya, mantap. Ini 275 biji. 75 orang aja gak laku. 275 biji. Yul, yang di Masjid Musyawarah kemarin di Kelapa Gading itu siapa namanya? Lu nggak wawancara dia belum? Itu si Mario yang Udah ya? yang nonton bokep. Udah. Os. Si anak Kelapa Gading, si Kesia sama dua temennya itu belum ya? Si Kesia nggak mau.
Wah, harus aku yang hubungi tuh. Iya, dia takut. Dia kan bisa ditutup wajahnya. Bukan, aku kasih nampak foto Kores, dia takut. Waduh. Apa tuh Bang Andi? Ini lagi ada yang minta bukti sunat. Gimana mau diperlihatkan itu? Aduh. Duh. Makanya before and after, sebelum dan sesudah difoto dulu. Wah, kacau Gini, Kacau, oke, Devi. gini. Kacau. Gini, kalau yang mau lihat betul-betul sunat, datang ke Bang Handi, minta Bang Handi. Jadi privat ya ke Bang Handi, langsung. Datang, Iya. datang bukan minta Datang di deh. WA, datang. Terus saya nggak bisa kirim video itu juga, nanti melebar. betul. Nggak mau saya. Apa urgensinya sih sebenarnya? Apa urgensinya? Yang penting Nggak, dijawab aku mau dulu nanya. lah Jadi- Ustaz. Itu kulitnya disimpan Bang Andi atau enggak sih? Ada, gue simpen semua. Ada. Gue awetkan. Kalau sampai ke situ pertanyaan. Jadi buff, tahu nggak lu buff yang leher itu? Mending kita dengerin Julius. Dia unik Ikhwan, pas dia mualaf dia sunatnya itu enggak di laser atau di bambu atau di apa di gunting, enggak, dia dipukul dia sampai putus. Enggak. Julius itu disunat di bengkel las. Aku pakai ini, pakai semut gigitin. Dibetet. Gigitin pakai semut. Enggak dikasih Oh, beda-beda deh ceritanya. Waktu cerita awal dipukul katanya Ikhwan, sampai lepas katanya. Katanya pakai Gerindra. Green apa sih? Gerinda. Grindo. Oh, sama partai. Wah, ini Oke lah. tempat sama partai Gerindra. Partai. Coba saya nanya ke Lapor, yang Ri. ya netizen di bawah yang betul, alhamdulillah. Julius disunat pakai apa? Ayo. Biar nanti Julius yang jawab. Ayo pakai apa? Orang bilang dibawa ke bengkel waktu itu saya nganter kok. Udah jangan cerita itu. Udah stop. Apa sih ini? Di pintu. Bahaya. Silet. Tuh lihat gergaji kampak. Digigit bom. Mau nggak? Sunatnya gigit bom. Najis. Najis. Kores ini fantasinya mirip Daman lama-lama. Tapi tadi yang ditampilkan Bang Julius tadi itu YouTube-ku dah atau bukan? Bukan ya? Geeran lo juga lo. Oh, Geeran. bukan. Sorry. Enggak, kalau YouTubeku Bang Ardi sih. Itu nama YouTubeku sih. Enggak, lanjut. Ya itu promosi juga, nggak apa-apa, terus serang aja sih. Coba kita lihat YouTube-nya Akhi Ardi ya. Ya coba. Spill semua aja Bang Kores. Spill semua aja. Ya udah spill satu-satu lah. Ardiansyah Arif. Ya. Teman-teman di Celebes channel nanti jangan kemana-mana ya, dia di spill nanti Anda di sini komen. Anjir, gak masuk di searching Ikhwan, parah. Enggak ada lah Bang Ardi. Searchingnya Oh, Bang itu Ardi. BANG spasi ARDY. Oh, nggak disatukan Bang Kores, parah Kores. Bang Ardi 6.400. Nah, coba open cam. Wajir, buset kasihan ini. Viewernya. On cam res. Tunggu. Ini Ikhwan, ini Akhi Ardi ya. Tuh. Ini Berapa viewernya viewernya? 15. Ini manjir. Ini Mas Oh, iya. RT-nya ini di grup RT ya yang nonton. Enggak apa-apa. Lanjut. Ikhwan, woi 1.300 kalian parah banget. Ini yang view 200. Follow. Apa YouTube subscribe. Ini lagi live ya beliau ya. Tuh. Coba lihat yang nonton berapa orang. Ini mantan istri ya? Ngarang aja Mikana itu. Oh, Mikana. Itu fotonya berdua di situ. Iya. Jadi ini ikhwannya nanti di follow Bang Ardi. Karena bisa apa? Selain menjadi istri saya. Oke, habis itu punya saya res. Bang Handi. Tik Bang Handi gitu. Gak usah, langsung gini aja. Ini Bang Handi ikhwan. Tuh. Lihat obrolan sama judul nggak nyambung. Inilah sebabnya kenapa pendeta di mana hanya modal yang manis saja gitu. Oh, viewernya lihat. Anjir, kalah Akhi Ardi, parah ini. Woi, yang di Bang Handi pindah 400 ke Akhi Ardi. Itu cuma 15 loh.
Ini Gurunda mah udah lah ya, ini Gurunda. Coba itu yang Gurunda. Entar dulu itu tuh, buka Res. Ini Itu Gurunda. yang Gurunda ya, ini nih buka. Berapa yang nonton? Gurunda 1000 anjir, cuma beda 90 viewer sama Akhi Ardi. Ini Gurunda. Kok aku? Sama siapa? Nah, Bang Sama Bang Andi. Handi salah. Zulkifli M Abbas. Tuh. Tuh jadi Ikhwan striker mungkin itu sekarang harus ngomongin punya lah. YouTube. Belum Beres, punya beres. YouTube nggak boleh jadi striker. Gimana? Ya, mungkin sekalian diumumkan ya bagi teman-teman, jangan lupa didukung tuh, kasihan tuh ya Oh. teman-teman kita terutama Bang Ardi teman-teman. Coba yang kalau yang Ya. Embry Channel itu udah mati belum? Taruh dulu, gue taruh dulu. Udah mati belum? Ditanya udah lagi live nggak? Udah mati belum? ya mungkin aku kalian bilang ini teman-teman, karena kalau kalian Oh, nontonnya ini di Akhi tempat lain yang kita Jibril. nggak tahu siapapunnya. Akhi Jibril ini. Mana? Nih. Ini Akhi Jibril Ikhwan, oh punya ini juga. Oh, gue udah subscribe, mantap. Tapi Bang Jibril itu Oh, spesial. keren anjir Akhi Jibril, mantap. Coba 25.000 view, 8.400, 7.000. Wah, menjanjikan ini. 5.000. Ini kayaknya kalau Akhi Jibril ini recording deh. Makanya bisa gini ya. Mantap. Iya bener, recording dia. Doi nggak live. Nih, ini yang suka dengan suara soundcardnya Akhi Jibril. Itu sama loh Ikhwan. Jadi Akhi Jibril itu kalau ngobrol di TikTok sama ngobrol di dunia aslinya sama loh suaranya. Jadi memang diimplan itu soundcard kayaknya di jakunnya itu. Merdu banget suaranya. Dia akun. Kores itu Nah, di ini. Apirio, Kores YouTube-nya Apirio di ini. Ini Bang, Apirio. ini kalau ini BJJ ya, Bang Jibril jawab. Bang Jibril, Bang Ardi, Handi Selebes, Zulkifli M Abbas. Apa tadi Api Riau ya? Api Riau. Coba Bang Jibril jawab dong. Bang Jibril jawab. Woi. Jawab Bang Jibril. Oh ini Api Riau. Lagi live nggak? Oh nggak. Ian cover. Apa ini? Ini ya Ikhwan ya, ini channelnya Api Riau. Oh ini yang ngurusnya nggak niat ini. Mana thumbnailnya? Mana judulnya? Harus niat dong. Keren. Ustadz, ulama. Ini anak hip hop, Pendekar. anjir. Salah server. Ulama, ustadz, ulama, yang satu ular bludak. Maju. Ini Ikhwan ya, yang di Riau Sumatera atau yang di seluruh yang ada di sini silakan di follow Api Riau Ikhwan ya. Nih. Ustadz Ali. Ya itu, woi. namanya Api Riau Ian 02 Cover. harus ini dong, harus apa? Diniatin, thumbnailnya dirapihin, ya. Ustadz Alif ketum kita nggak disepil, parah nih. Woi. Wah, Ustadz Alif itu Al Alif Channel ya? Al Alif Channel. Kacau ini. Parah. Oh ini Ustadz Alif lagi live Ikhwan, Al Alif Channel. Nah ini ya, lihat tuh. Anjir lagi pencak. Alif, tuh. Ini apa nama Alifnya pakai Hamzah. Kujang. Mantap. Bukan, kujang. Ada yang ini bre. Ada yang 236.000 anjir. Keren. Itu bisa buat beli mobil itu dah. Hasilnya tuh, Ustadz Ali. 236.000 itu berapa ya? Ini kenapa kayak Sejuta kayaknya. berisik banget sih Aki Kores. Oh iya emang ini karena bukan HP yang TikTok ini HP apa ya? Kipas angin atau HP apa? entertainment. Enggak, si Kores udah pindah kos-kosan mirip sama Luga dia. YouTube Jadi, Bang Jibril intro videonya niat banget. Oh iya pantesan. Nah itu jadi Ikhwan kalau ini ya striker di medsos itu wajib ada YouTube-nya supaya semua perdialogannya terekam baik di dalamnya. Dan yang punya YouTube juga banyakin ngomong, jangan nge-live-in orang lain karena mereka ke tempat kalian itu ingin mendengar kalian, bukan ingin mendengar yang lain. Mantaps. Gitu Ikhwan ya. YouTube-nya Pak Sugi, YouTube-nya Kores juga mana dong? Wah enggak, kalau Kores usaha kalian mau nyari YouTube Kores usaha sendiri ya, usaha sendiri. Iya.
Promosikan itu deh. tuh ada yang ngingetin. Wah, parah, Aikores belum subscribe. Waduh. Udah. Tak lihat Oi, beneran. ini dulu, oi, dukung gua punya Si Jul nih. Umar anti misionaris. Umar apa? Kok ada Umarnya? Umar anti Banpol maksudnya. Buset. Apaan sih nggak ada ya, Ge? Ini ada sobat Bang Zuma, ada dokter Akal. Yang mana yang gua telepon, Jul? Nomornya mana? Pak De Sugi, Pak De Sugi, punya Pak De. Gak usah lah Satsuki, kesel gua. Adsensnya paling gede dia. Kacau. Itu Ini untuk Ustaz Rio- Sugi. Untuk Rio bertanya ke sama Ustaz Sugi gitu loh. Untuk Terus. YouTube-nya ya. Apa ya, Sugi Kristologi kalau nggak salah. Sugi Kristologi. Oh iya, ini Ustaz Sugi, Sugi Kristologi TV. Ini Ikhwan, ini yang Ustaz Sugi. Tuh, jadi semua striker api ya, semua striker api itu punya YouTube gitu. Untuk sementara gini dulu sebelum ada website. Kalian subscribe dan follow ya. Mantaps. Gitu. Terus yang DPW juga silakan dicontoh Api Riau tuh. Api Riau keren. Pergerakannya juga udah sampai ke YouTube. Mantaps. Api Riau dan Api Kepulauan Riau, Pin. Apa Api Kepulauan Riau apa namanya? HMC udah masih di penjara, itu HMC belum dibalikin ke Julius, jadi nggak usah diiniin. Tega kau. Udah biarin aja udah. Punyanya Ustadz Tata Gores. Ustaz Kalau saya sudah nggak live, jarang live lagi, bukan jarang, udah nggak live, udah hampir setahun. Ustadz Tata, Ustadz Wafi. Ustaz Tahta channel ya. Yang nggak punya YouTube turun aja lah. Oh, Tahta channel. Oh iya, ini Ustaz Tahta, ini Ikhwan lagi live juga. Berarti harusnya turun nih. Nah, Harusnya ini turun. Tahta channel ya. Ustaz Tahta itu di divisi pembinaan mualaf api, Ikhwan. Ini Ustaz Tahta channel tuh. Nah, terus tadi siapa lagi? Ustaz Wafi ya? Ya Ustaz Wafi. Ustaz Wafi. Ustaz Abdul Wafi ya? 69. Enggak, Abdul Wafi 69. Enggak. 99 salah. Bukan. 99 ya? Yang ini bukan? Itu. Ini ya? Satunya Naja. Iya, iya. Naja Ya, udah ganti channel nama. Naja. Naja udah ganti nama. Oh, yang ini. Ya, ini Najanya Ustaz ganti Wafi nama. tuh. Lihat tuh. Ini Iya. pakai pas foto dia. Mirip-mirip Akhi Ardi. Fotonya formal sekali. Ada Ustadz Dio, ada nggak channelnya Ustadz Dio? Ada kalau nggak salah. Ada. Apa ya? Dio apa ya? Ustadz Dio Pratama, coba cek. Duh, kemarin tuh disebut sama dia tuh. Oh, Logic Muslim. Bukan nih, itu mah Arimatea. Oh iya, itu si Kiki. Iya. Dio naon? Dio Pratama. Dio Reaction kalau nggak salah. Oh, Dio menjawab atau Dio Reaction. Reaction. Oh, Dio Pratama Reaction. Dio Pratama Reaction. Nah, ini videonya banyak banget, Ikhwan. 1. Dio Pratama Reaction ini ya. Satu. Di follow channelnya Mas Ares meh naon. Unik Riva tuh Unik Riva masih aktif, Jul, YouTube-nya. Unik Riva. Oh iya, ini Riva mau. Ini Riva mau 135.000. Nih. Riva mau udah mati. Udah mati ya? Jadi ambil Uniriva Menampol atau Uniriva Apologet atau Mesias Riva. Anjing, lihat ini jahat banget yang searching Uniriva meninggal dunia. Ngeterhitung pasti nih yang ngetik nih. Mati itu maksudnya gimana, Bang Jul? Udah enggak. Dismon. Udah dismon terus nggak diurus gitu. Itu baru disebut mati. Tapi masih bisa diurus lagi ya? Masih bisa ya di Capek. Susah, mending bikin baru. Dimati algoritmanya. Iya, kayak Oh, ini saya Uniriva itu Menampol. mati itu. Nih. Ini Uniriva. Ya sekarang Akhias lah, kasihan nih. Akhias dari tadi ngomong
Coba kita cari Gua Yans nggak channel. naik. Yan M3 Yans channel. M3. pakai Yan, pakai F. Oh pakai S. Anjir nggak ada. Nggak ada. Buset, nggak ada. anjir ini mah. Ya udah lanjut. Kalau nggak ada lanjut. Oh ini ada Yans M3. Ada tuh. Tuh. Tahun Bahas berapa itu? serigala berkulit domba. Wah masih Zojahidin bre. Logonya punya gua lagi yang bikin. Oh Zojahidinnya gua ini. Iya kan? Betul. Ini Tahun berapa, Yans M3. Nah itulah ya ikhwan ya. Anu Triliun Slayer, coba Triliun Slayer. Triliun mas, duit teh. Apa utang negara? Triliun. Jadi itu ikhwan ya channel-channelnya Muslim. Dan tadi juga adalah laporan kegiatan API. Kita sambil nunggu Gurunda nih untuk meramaikan malam. Oh kok iya Yonatan Nandar. Aang tuh ada juga tuh. Nah ini Alhamdulillah. Yonatan Nandar aja dicari itu. Aku pegel ya ikhwan megang kamera. Dan selamat datang di 2025 ya untuk kawan-kawan muslim, terutama keluarga-keluarga API. Selamat menikmati apa yang akan terjadi ke depan. Dan Kores dengan mantap serta bangga Oi. Yuk, menantikan apa yang terjadi di depan. Apa? Yuk kita main prediksi aja yuk. Apa aja yang terjadi di 2025 kita analisa. Nanti kita lihat di akhir tahun kira-kira siapa yang paling mantap analisanya. Oke. Logika di penjara. Terus Agatha DPO, Edwin di penjara. Terus Catat Cep. ada yang meninggal Udah kayak ramal aja. tapi meninggal dengan penuh kebanggaan karena mengawini bidadari bukan mengawini encus. Terus Lina tidak jaya, jadi semakin pendek. akan ada dialog antara LAI dan umat Islam. Itu. Oke, lanjut. Yang Milad paling api. tua. Milad Yang api paling tua, akan yang paling sangat tua. menggelora. Ya, lalu kemudian jangan lupa juga kalian 1100 nabung ya, nabung September acara akbar kita di Makassar gitu kan. Nanti semakin mendekati hari semakin terstruktur dan terorganisir keberangkatan dan juga bagaimana acara di sana gitu. Kita getarkan tanah Makassar ikhwan. Res, diulangi Res, ini hanya prediksi bukan meramal. STTNIS bukan gua, PIC-nya siapa tuh? Ya, apa yang diulangi Bang Handi? Ini hanya prediksi bukan meramal. Oh iya. Ini prediksi ikhwan. Sudahlah Kores bahas yang lain aja. Kenapa emang? Mualaf bertambah tentunya banyak. Kemudian API makin nyata pergerakan di dunia nyatanya. Lalu Julius kawin. Ya, Julius kawin 2025. Karena menghamili di luar nikah, telat ngangkat ya. Apa sih kurasi? Prediksi loh. Nggak boleh Terus- gitu. Terus Akhir Ardi ikut pelatnas Pelatnas apaan? volley. Enggak kalau aku prediksi gini, kan berhubung aku yang nyatet jumlah mualaf ya. Aku mencatat gini, 2025 per Januari sampai dengan Desember itu prediksi saya akan ada yang mualaf dari Kristen sebesar kurang lebih 85% dari Kristen, kemudian yang 10% dari Katolik,
sisanya dari Hindu dan Buddha itu prediksi saya. Totalnya kira-kira berapa tuh yang 85%? Prediksi saya sekitar ada 100 orangan lah, lebih 100 orang lebih, itu prediksi saya. Kalau diskusi ini lancar terus menerus gitu kan, amin. Kita aja sih. Amin. Oke. Itu. Bad Boy nikah sama Cebi, amin, ya. Amin. Oh iya, Cebi Ya, tahun 2025 pulang ya Ikhwan ya, pulang ke Indonesia Cebi. Cebi kan sekarang ada di Ukraina, jadi tenaga medisnya Ukraina. Harusnya Rusia, Cep, jangan Ukraina lu, Bella. Nanti pulang dia. Ya, jadi Cebi 2025 akan pulang setelah diusir dari Taiwan. Ya, diusir dari Taiwan, dia akan pulang dan tampaknya dia akan menetap di Pulau Patmos. Ya, dia akan menetap di Pulau Patmos, teman-teman, setelah pulang. Bukan pulang dong itu. Itu pindah negara doang, belum pulang dong. Oh, itu nggak pulang ya? Oh, Pulau Patmos bukannya di Solo ya? Karena kemarin aku lihat Taiwan Ada ya, Bang? udah pindah ke Karanganyar. Kirain Pulau Patmos sekalian pindah. Karanganyar. Ada yang pindahin gedung TP 1-on-1. Oke, terus prediksi saya Kores akan masuk rumah sakit, guys, karena bawahnya kejepit. Ya, masuk rumah sakit di 2025. Ya, kita akan menjenguk dia tentunya. Ya. Terus Bang Handi, ya Bang Handi akan beli mobil. Nah, ini doa yang baik untuk Bang Handi. Jadi 2025 akhirnya setelah kurang lebih 100 kali bolak-balik ke forum, ya akhirnya Bang Handi memutuskan membeli juga. Ya. Jadi Bang Handi Saya beli mobil, Ikhwan. menemani Bang Handi untuk ngecek mobil. Beli mobil, tapi nggak beli rumah. Jadi tinggalnya di mobil ya, keliling. Mobil saya nanti mobil 2 pintu, bak terbuka. Jadi Bang Handi itu beli mobil karavan. Jadi Betul. tinggal di mobil. Harapan sapi. Ya, sama saya prediksi Ustadz Alif akan diusir dari Lampung dan akan Nggak pindah ada ke yang Jakarta. prediksi nih. Ya, Ada yang Ustaz prediksi. Alif pindah Jakarta. Prediksi 2025 Ikhwan. jelek banget sih, Eh, Pak.